Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara kami, yaitu Ngopi Ngobrol Perkara Teknologi Season 4 Part 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta Ngopi pada hari ini. Perkenalkan, saya Dewi yang akan menemani Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya izin saya reminder kembali untuk Bapak dan Ibu untuk meringan namanya terlebih dahulu dari nama underscore nama instansinya, yang kemudian apabila memungkinkan Bapak Ibu bisa membuka kamera untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, ya, izin Bapak Ibu saya mulai kembali. Jadi ngopi pada hari ini memasuki part 2, yang mana ngopi telah hadir semenjak tahun 2023. Ngopi ini hadir untuk memberikan awareness pada kita semua untuk berbagi ilmu seputar lingkungan, kemudian juga seputar biologi molekuler, mikrobiologi, dan juga topik-topik yang relevan pada Bapak Ibu di laboratorium dan juga sains. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membawakan topik yang relevan untuk Bapak Ibu semuanya, yang mungkin Bapak Ibu sudah melihat di poster kami juga, dengan tema Advancing Cancer Detection through Genotyping Technology using KSP Genotyping and BHG-POPs. Pada kesempatan kali ini, kita akan pelajari bagaimana teknologi genotyping modern ini melalui KSP Genotyping dan juga BHG-POPs untuk membantu mendeteksi biomarker genetik serta mutasi yang berkaitan dengan kanker, sehingga nantinya bisa membuka peluang untuk diagnosis yang lebih akurat, juga dapat memberikan referensi dan bisa sharing juga pada Bapak dan Ibu, ataupun Bapak dan Ibu bisa sharing ke kami terkait pengembangan penelitian di bidang onkologi molekuler itu seperti apa. Baik, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, mungkin Bapak Ibu saya izin untuk memperingatkan kembali ya, mereminder hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Pertama, mohon matikan mikrofon selama sesi berlangsung ketika pemaparan materi. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur raise hand atau ketik pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat yang ada jika ingin bertanya, karena nanti sesi pertanyaan akan dibuka saat akhir sesi setelah pemaparan kedua materi. Setelah itu, sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu juga nanti akan kami pilih 3 peserta terbaik untuk kami umumkan melalui channel WhatsApp dan juga media sosial kami di PT Koscience Hayati. Jadi pada Bapak dan Ibu, kami berharap bisa aktif selama sesi diskusi berlangsung. Dan kemudian untuk rekaman, materi, dan juga sertifikat akan kami kirimkan melalui email masing-masing peserta setelah acara selesai. Di kemungkinan di 1-3 hari kerja. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama kembali, di sini telah hadir narasumber kita, ada Ibu Roslin Putri dan juga dan juga Bapak Aditya Hensika. Ya, terima kasih pada Bapak dan Ibu, Pak Aditya dan juga Bu Roslin yang sudah hadir. Senang sekali bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin izin Pak memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kami. Yang pertama adalah Ibu Roslin Putri MSI. Beliau merupakan aplikan saintis di PT Ecoscience Hayati dengan keahlian beliau di bidang aplikasi teknologi molekuler dan juga genotyping. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Aditya Hensika. Beliau merupakan produk spesialis di PT Ecoscience Hayati yang berpengalaman dalam solusi produk-produk yang berkaitan dengan bidang life science, biologi molekuler, dan saat ini kita akan bahas terkait onkologi juga. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja untuk masuk ke sesi pertama dari Bu Roslin Putri MSI. Ibu, apakah sudah siap? Oke, oke, oke. Saya silakan pada Bu Alim waktu dan layar saya silakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas pembukaannya. Saya izin screen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu. Pagi ini bertemu lagi dengan kami, gitu ya, PT Koslan Sayati dalam program Ngopi. Jadi ini memang tadi sudah diinfokan sama Mbak Dewi bahwa program Ngopi ini adalah program yang rutin kami lakukan. Jadi kami membahas beberapa topik yang memang lagi happening gitu. Eh, Nanti untuk informasi lebih lanjutnya, kegiatan kami apa saja, nanti Bapak Ibu bisa eh, bertanya pada tim marketing kami gitu ya, atau kami akan share ya informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Roslin Putri, biasa dipanggil Olin karena nama saya agak susah gitu ya, Roslin. Jadi pagi ini saya berkesempatan untuk sharing tentang genotyping sebenarnya dalam deteksi dan karakterisasi kanker. Jadi bagaimana pengobatan kanker di dunia molekuler itu sendiri gitu ya, dari biomarker molekuler menuju precision onkologi. Baik, jadi ini adalah cancer development process. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari pasien normal gitu ya, atau misalnya seseorang yang normal, itu ketika dia uh, terkena kanker, berarti dia di dalamnya ada mutasi, ada genetik, perubahan genetik. Nah, perubahan genetik ini dari sel normal itu ada mutasi gitu ya. Nah, mutasi DNA ini kenapa bisa terjadi? Nah, terjadinya itu banyak faktor. Bisa dari faktor genetik, kemudian radiasi UV gitu ya atau sinar X, kemudian bahan kimia karsinogenik. Makanya kalau kita suka makan ayam bakar atau hal-hal yang gosong gitu ya, itu hati-hati karena itu bersifat karsinogenik. Nantinya kan kalau sering ya ada orang bilang, itu kalau misalnya makan sate hati-hati kalau ada yang gosong yang hitam-hitam karena itu bisa menyebabkan kanker gitu ya. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya mutasi DNA gitu ya. Kemudian ada virus-virus tertentu seperti HPV, HBV itu juga bisa menyebabkan adanya mutasi DNA. Nah, kemudian apa sih yang terjadi ketika misalnya mutasi gitu ya, DNA kita mutasi atau berubah. Nah, mutasi itu sebenarnya apa? Jadi susunan basa DNA kita ketika ada mutasi ini tergantung. Ada yang hilang basanya, ada yang bertambah gitu ya, ada yang tertukar kayak gitu. Nanti akan coba dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ketika sel itu setelah bermutasi, sel ini akan berkembang biak lebih cepat dibandingkan dengan sel yang normal gitu. Jadi dia akan doubling gitu ya, akan kembangnya selnya akan lebih cepat. Nah, kemudian mutasi ini terus bertambah. Jadi nanti selnya itu akan menjadi sel yang lebih ganas gitu. Sampai nantinya sel ini akan invasi atau menembus jaringan-jaringan di sekitarnya. Kemudian itu nanti baru jadilah kanker stadium lanjut seperti itu. Normalnya Bapak Ibu, kenapa DNA atau urutan bahasa ini dia akan mempengaruhi fungsi sel gitu ya. Jadi bagaimana prosesnya? Di dalam tubuh manusia itu ada DNA. Normalnya DNA itu nanti di dalam tubuh diubah jadi mRNA gitu ya. Kemudian diubah lagi menjadi protein, dia mengkode untuk asam aminonya. Nah, asam amino ini nantinya yang akan mempengaruhi fungsi-fungsi sel di dalam tubuh kita. Termasuk misalnya nih, kalau kita nggak ngomongin cancer, misalnya kita ngomong DNA secara utuh di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita mungkin masing-masing individu ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang bergelombang. Nah, itu dipengaruhi salah satunya oleh genetik. Dan itu ada di kode-kode DNA itu, gitu ya. Satu aja perubahan basa di dalam DNA kita itu akan merubah, ada yang bisa merubah fungsi selnya, termasuk yang kanker ini, gitu ya. Jadi perubahan struktur DNA itu akan mempengaruhi fungsi selnya dan kalau fungsi selnya berpengaruh, maka akan mempengaruhi perubahan dari perilaku selnya. Bisa jadinya ke kansernya ketika memang titik-titiknya itu yang berubah gitu ya dan bermutasi. Kemudian ini jenis-jenis mutasi gen yang dapat menyebabkan kanker. Saya sudah membuatkan beberapa dan contoh gennya. Mungkin ini gen-gen ini nanti akan berpengaruh sama kanker gitu ya. Yang pertama ada point mutation atau mutasi titik. Nah, mutasi titik ini dia akan merubah gennya urutan DNA. Bapak Ibu mungkin urutan DNA itu adalah AGTC itu ya, adenin, guanin, sitosin dan timin. Nanti kalau misalnya sudah di sequencing itu kita dalam tubuh kita itu sudah ada urutan basanya yang normal seperti apa. Kemudian, nah ini Nah, ini dia dari yang normal gitu ya, dari GAG jadi GTG. Jadi satu basa itu berubah. Itu namanya point mutation atau mutasi titik. Nah, perubahan ini juga kalau memang dia ada di posisinya, dia juga bisa nanti kan pengkodean asam aminonya berubah ya, sehingga fungsi selnya berubah. Nah, ini ada contohnya di gen-gen KRAS, BRAF, TP53 ya. Nah, kemudian ada namanya insertion mutation atau penambahan beberapa basa DNA. Jadi kalau normalnya di sini nih Bapak Ibu CGA, kemudian ada tambahan di sini tambahin A gitu ya, ada penambahan. Nah, ini juga yang dapat merubah struktur protein. Ada di EGFR exon 12 insertion. EGFR ini dia kanker untuk penanda biomarker kanker paru-paru.
ya. Kemudian ada yang ketiga namanya deletion mutation. Nah, kalau tadi ditambah, kalau ini dikurangin atau hilang, gitu ya. Jadinya seperti ini. Tadinya ada CGA, kalau tadi tambah A, kalau sekarang hilang C-nya. Jadi cuma GA aja. Dan ini juga akan mengubah struktur proteinnya. Ya, jatuhnya ada di EGFR exon 19 deletion. Oh, tadi ada, ada EGFR, sekarang ada EGFR juga gitu ya. Tadi ada exon 20, sekarang ada exon 19. Dua-duanya itu mengkode adanya kanker pada paru-paru, tapi beda. Beda titik mutasinya dan jenis mutasinya. Gitu. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut ya. Kemudian di sini ada frame shift mutation. Nah, ini insersi atau delesi bukan kelipatan tiga gitu. Jadi sini ada yang hilang juga di sininya, di sini ada yang tertukar. Jadi ini sudah bercampur. Kemudian ada copy number variation. Nah, copy number ini dia normalnya misalnya dua salinan, ternyata nanti di tubuh si pasien itu ada double salinannya. Jadi bukan cuma satu dua basa lagi, tapi dia sudah salinannya di double. Kemudian kalau dia ada yang deletion, kalau deletion itu harusnya kita punya dua salinan, ternyata hilang, tidak ada sama sekali. Seperti itu ya. Dan yang lainnya ya nomor 6, 7, 8, dan 9 itu tidak bisa di genotyping karena dia adanya nanti ada di kromosom, kemudian nanti ada di ekson gitu ya. Itu lebih kompleks lagi sebenarnya. Tapi ini beberapa mutasi gitu ya, gen yang bisa menyebabkan kanker itu sendiri. Oke. Oke. Bisa. Nah, sekarang bagaimana sih tantangan diagnostik konvensional gitu ya, atau misalnya diagnostik yang sering dilakukan sekarang kepada pasien kanker. Jadi kalau sekarang kita ngomongnya adalah screeningnya secara tradisional gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang itu dilakukan adalah ketika pasien sudah menunjukkan gejala kanker, baru dilakukan pengujian. Seperti itu ya, untuk konfirmasi mengukurkan apakah memang pasien ini ada kanker atau tidak. Jadi contohnya si konvensional ini memang ada beberapa keterbatasan. Contohnya kalau misalnya kita ngomongin kanker service gitu ya. Jadi ada namanya metode pap smear gitu ya. Nah, metode-metode konvensional ini atau screen tradisional ini dia memiliki sensitivitas yang terbatas, kemudian sering melewatkan lesi awal atau lesi prakankernya. Apa sih lesi awal ini? Jadi lesi awal atau lesi prakanker ini adalah perubahan sel kanker tapi belum menunjukkan adanya keganasan. Jadi belum terekspresi di tubuh gitu. Jadi kalau misalnya kita kan tadi ada protein, kemudian dia nanti terekspresi di tubuh gitu ya, mengkoding proteinnya, terus ada ekspresi di tubuh. Nah, lesi awal ini dia tidak terlihat gitu di tubuhnya. Nah, ini juga suka terlewatkan, tapi bibit-bibitnya atau resikonya itu sudah ada di dalam tubuh. Sehingga nanti deteksinya terlambat, kemudian resiko progresinya menjadi kanker lebih tinggi. Ya, jadi kanker itu sering tidak terdeteksi hingga stadium lanjut. Ketika stadium lanjut, jelas bahwa opsi pengobatannya jadi lebih terbatas. Gitu. Kalau misalnya kita stadium-stadium awal atau baru-baru resiko kanker, mungkin pengobatannya itu akan lebih mudah. Gitu. Kemudian karena ini ada tantangan gitu ya, ada beberapa tadi kekurangan dari metode yang saya lakukan. Sebenarnya kita ada kebutuhan ini untuk metode baru, gitu ya. Dunia klinis itu membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif, spesifik, dan mampu mendeteksi sinyal molekuler tersembunyi tadi pada masa lesi awalnya. Gitu. Nah, kemudian paradigma baru bahwa genotyping itu mengidentifikasi produk molekuler unik, memungkinkan terapi disesuaikan dengan mutasi genetik spesifiknya. Jadi nanti kalau misalnya sudah tahu titik mutasinya, nanti pengobatannya atau terapinya itu akan disesuaikan gitu ya. Kemudian nanti apa sih ketika kita sudah ada metode baru ini, kemudian hasilnya apa yang diharapkan? Hasilnya adalah treatment yang lebih efektif dengan efek samping yang lebih rendah. Kemudian karena kita akan menerapi itu diarahkan dari genetik kanker itu sendiri ada di dalam tubuh pasiennya. Gitu ya. Jadi tepat sasaran, deteksi lebih awal dan hasilnya akan jadi lebih baik. Nah, ini adalah era baru genomik, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar gitu ya dengan sequencing, gitu ya. Tahu ya, jadi pengurutan basa dari tubuh dari DNA gitu ya. Jadi apapun kalau misalnya kita ngomongnya di kesehatan, di urutan basa dari si pasiennya, urutan basa DNA di dalamnya, material genetiknya. Jadi inilah ya Bapak Ibu yang pertama kali kita akan pakai sebagai genotyping, sebagai langkah awal untuk genotyping gitu ya. Karena untuk genotyping atau misalnya kita tahu perubahan atau mutasi di dalam tubuh manusia, kita harus tahu dulu genom di dalam tubuh pasiennya gitu ya. Kenapa kita pakai apa namanya sequencing gitu? Pertama dia skalabilitasnya tinggi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada pasien, kemudian kita sequencing,
genomiknya dalam tubuhnya itu akan mendeteksi semua ribuan mutasi secara bersamaan dalam satu kali running untuk whole genome sequencing gitu ya. Maka ribuan mutasinya akan ketahuan semuanya di dalam situ. Bibit-bibit penyakit atau misalnya dia lebih rentan terhadap penyakit apa, itu bisa dilakukan gitu dalam satu kali running. Terutama bisa juga seperti ini. Kalau Bapak Ibu mungkin sekarang pernah dengar ya namanya diet berdasarkan DNA gitu ya. Sekarang banyak banget di klinik-klinik yang sudah membuat itu. Nah, itu juga jadi dietnya apa ya, cara makan kita atau apa yang kita makan gitu ya nanti akan disesuaikan dengan genetika kita atau profil genetik kita gitu. Jadi tiap orang akan berbeda-beda karena tadi tiap orang itu mempunyai keunikan masing-masing seperti itu. Nah, kemudian varian somatiknya teridentifikasi. Jadi nanti tadi ya saya sudah bilang kalau kita sudah lihat tuh sudah dijembrengin gitu ya, setelahnya dijembrengin uh, urutan bahasa kita, maka nanti kita bisa lihat mutasi-mutasinya gitu. Nah, nanti mutasi-mutasi ini memang kalau misalnya kita ada beresiko untuk ada kansernya si pasien ini, maka dapat ditindaklanjuti secara klinis untuk panduan terapi yang lebih presisi sesuai dengan mutasi yang ada di dalam profil genom si pasiennya. Ya, kemudian pemetaan genomik komprehensif. Jadi pergeseran paradigma dari deteksi satu target aja menjadi genomic profil genomik pasien yang utuh gitu ya. Kemudian tujuannya tentu untuk menuju precision ekologi. Jadi teknologi modern itu untuk deteksi lebih dini, terapinya lebih tepat, efektivitasnya lebih tinggi dan efek sampingnya akan lebih rendah gitu. Nah, kita tadi ngomongin tentang varian somatik itu identifikasi ya, mutasinya ada mutasi. Nah, ini dari varian somatik ini dia ada mutasi itu akan menjadi penanda penanda genomik dari uh, cancer-cancer yang ada di dalam tubuh pasien. Gitu ya. Nanti kita baru masuk namanya genotyping. Dari judulnya kita sudah masuk genotyping. Tadi kita cuma bahas tentang bagaimana cancer itu, bagaimana mutasi. Kemudian genotyping itu sebenarnya apa sih, gitu kan ya. Jadi sebenarnya genotyping itu adalah proses menentukan variasi genetik, Bapak Ibu. Tadi ya, misalnya ada SNP namanya atau single nucleotide polymorphism, gitu ya, pada DNA seseorang. Jadi informasi ini akan membantu memahami perbedaan individu dalam berbagai aspek respons seperti obat, resiko penyakit atau karakteristik biologis lainnya gitu. Tadi termasuk yang diet gitu ya, diet di pasien gitu. Kemudian dia untuk genotyping ini dia bisa menganalisis variasi DNA. Kemudian setiap orang unik, masing-masing punya keunikan masing-masing. Bahkan kalau seandainya uh, kita satu keluarga gitu ya, ibu anak aja pasti ada perbedaannya gitu ya. Jadi walaupun hanya satu bahasa itu pasti ada perbedaannya. Kemudian ini akurat dan spesifik karena teknologi sudah modern, itu memungkinkan mendeteksi ribuan hingga jutaan variasi genetik sekaligus. Nah, saya kasih contoh genotipe, kita ngomongin genotipe gitu ya. Genotipe itu apa? Nah, Bapak Ibu coba dilihat di sini. Di sini kita ada 3 individu gitu ya, Bapak Ibu misalnya di sini 3 individu ini, pertama di sini sama semuanya yang sininya sama semua tiba-tiba di tengah-tengah ada snip atau perbedaan satu satu bahasa gitu satu bahasa. Jadi dari JCA yang individu satu gitu ya, dia A, individu 2G, dan individu 2T. Nah, ini itu akan berbeda. Jadi individu satu punya genotipenya AA, individu 2 punya genotipenya AG, dan individu 3 punya genotipenya AT. Nah, apa nanti yang membedakan? Ini tergantung pengkodean dari asam aminonya. Jadi nanti perubahan ini apakah akan terekspresi di tubuh gitu ya. Misalnya, oh ternyata SNP ini yang AA ternyata dia kalau kalau dia AA berarti normal. Misalnya seperti itu. Kalau seandainya dia AG, oh memungkinkan si AG ini ternyata dia ada resiko kanker seperti itu. Atau AT, misalnya AT ini oh dia ada mutasi tapi tidak terekspresi di tubuh gitu. Ada resiko kanker tapi tidak bisa menginvasi tubuh gitu. Nah, itulah perbedaan-perbedaan. Jadi satu perbedaan bahasa saja itu bisa mempengaruhi ketika nanti bahasa itu dia bisa merubah fungsi sel ya. Kemudian bagaimana sih genotyping itu dilakukan? Seperti tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit gitu ya. Jadi pertama untuk genotyping ini, Bapak Ibu, kalau misalnya bisa cancer, kita biasanya kita ngambil sampelnya itu dari susu tulang belakang ya, di biopsi. Nah, kalau untuk molekuler, itu bisa pengambilan sampelnya melalui darah. Gitu, nanti akan saya bahas bagaimana caranya darah ini bisa digunakan untuk pendeteksian kanker. Karena selama ini kan kita ngambilnya di biopsi gitu ya. Kemudian dari sampel darah, kemudian kalau mungkin untuk penyakit lain bisa dari saliva, dari urin. Kalau kita kemarin COVID, kita ngambilnya di swab gitu ya. Kenapa di swab? Karena di mukosa kita itu itulah tempatnya si virus tumbuh gitu. Makanya itu diambil gitu ya. Pokoknya nanti si sampel ini bisa dari mana aja. Kalau di manusia selama itu ada DNA-nya. Gitu. Kemudian setelah kita ambil sampel, kita ekstraksi DNA. Jadi ekstraksi ini kita ambil DNA-nya. Kita ambil DNA, biasanya ekstraksi
adalah ngambil DNA-nya whole genome. Jadi genom apa aja atau misalnya gen apa aja, DNA apa aja yang ada di dalam si tube sampel itu akan terekstraksi seperti itu. Kemudian genotyping. Nah, ini genotyping kita pakai sequencing dulu. Jadi setelah di sequencing, kita tahu urutan bahasanya, kita tahu nih yang normal seperti apa, kemudian oh ini ada titik-titik mutasinya. Nah, itu baru kita analisis datanya dan interpretasi. Nah, manfaat genotyping itu sendiri bisa untuk riset dan penemuan, personalisasi, populasi dan forensik, dan farmakogenomik. Nah, di sini Bapak Ibu dari genotyping ini kan tadi kita sudah tahu titik-titiknya ya. Berarti kan beberapa ribu gitu ya titik-titiknya kita tahu. Kemudian nanti dari titik-titik ini selanjutnya kita bisa menjadikan ini sebagai biomarker atau penanda genetik dari si cancer itu sendiri. Oke, jadi tipe bedanya apa nih? Ketika kita tadi genetic testing yang menggunakan sequencing sama biomarker testing. Kalau biomarker testing itu biasanya sudah menggunakan PCR, baik itu PCR konvensional, PCR atau dPCR gitu ya. Nah, itu sudah menggunakan PCR. Perbedaannya seperti apa sih gitu? Jadi keduanya ini alat yang penting, tapi tujuannya berbeda gitu ya di tahap perjalanan si pasien cancer gitu. Kita bahas pertama, kalau genetic testing. Jadi ketika genetic testing ini menggunakan si sequencing gitu ya, menggunakan sequencing. Uh, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ini dia tidak akan melewatkan lesi awalnya, gitu. Jadi ketika si pasien ini belum didiagnosis, ini terutama buat orang-orang yang memang punya garis keturunan kanker, gitu. Karena garis kanker itu bisa diturunkan secara genetik. Jadi ketika memang dari keluarganya itu memang mungkin ibunya atau misalnya neneknya atau ayahnya, kakeknya itu sudah ada yang punya kanker, ini bisa dilakukan sebagai diagnosis awal. Karena ini dia akan menyeluruh, melihat semua genomnya, kemudian akan melihat titik-titik mutasinya dan kemungkinan resikonya kansernya itu di mana, gitu ya. Jadi diagnosis awalnya dia bisa pakai genetik. Nah, ini biasa dilakukan sebelum diagnostik. Memang orang-orang yang memang belum terlihat sakit gitu ya, tapi memang sudah dirasa saya punya garis keturunan kanker gitu. Jadi saya lebih baik saya tes gitu ya untuk melihat resiko dalam tubuh saya ini kansernya sebesar apa. Jadi nanti dia menggunakan NGS. Nah, bedanya sama PCR apa? Tadi kita sudah temu titik-titiknya ya, Bapak Ibu, titik-titik dari uh, mutasinya, terus nanti jadi biomarker namanya, jadi penanda-penandanya bahwa ini mutasinya. Nah, biomarker ini memang sudah dilakukan beberapa macam penelitian gitu ya. Jadi misalnya kayak ada leukemia. Leukemia itu punya 28 titik mutasi. Yang 28 titik mutasi ini nanti dijadikan uh, beberapa jenis penyakit leukemia. Jadi penyakit leukemia itu kan kanker darah, itu nggak cuma, oh iya kanker darah, tapi di dalamnya itu ada beberapa subnya lagi. Jadi kanker darah tipe yang mana gitu. Nah, dari PCR ini setelah diagnostik gitu ya, dia akan menentukan penanda molekuler. Jadi kalau seandainya tadi si NGS itu atau misalnya di sequencing itu dia belum ada tandanya, ketika misalnya seseorang ini datang kepada dokter kemudian sudah bergejala, mungkin dia tidak membayangkan sebelumnya karena tidak punya garis keturunan gitu ya, tiba-tiba dia bergejala cancer, maka yang dilakukan adalah dan diagnosis awal ini memang cancer, dilakukan selanjutnya adalah biomarker testing. Jadi testingnya berdasarkan PCR. Ditentukan tadi, misalnya contohnya sebagai contoh leukemia. Leukemia, oke, ini orang diagnosis awalnya adalah leukemia, pakai biomarker testing itu nanti untuk menentukan dia leukemia jenis apa. Nah, kalau misalnya dia tahu leukemia jenis apa dari tadi genotyping gitu ya, dari penandanya, maka nanti pengobatannya bisa lebih spesifik. Nah, nanti pemilihan obat dan pemantauannya itu juga bisa lebih presisi lagi gitu. Jadi nggak, oh ini leukemia dicoba dulu obat apa, oh ternyata bukan leukemia, ini diubah lagi gitu. Jadi nanti pengobatannya itu bisa lebih presisi, kemudian nanti untuk deteksi kekambuhan juga, karena kan sudah tahu ya nanti titiknya dia ini ternyata leukemianya jenis apa atau kanker apa, jenisnya apa gitu ya, adanya mutasinya di mana. Jadi ketika deteksi kekambuhan itu akan lebih awal bisa dideteksinya gitu. Oke, tadi kita sudah ngomong tentang clear kayaknya harusnya sepertinya bagaimana uh, sequencing dan si PCR ini berperan pada masing-masing. Kan tadi saya mau bilang kalau misalnya sekarang kita nggak perlu lagi uh, pendeteksian kanker via biopsi gitu ya, karena yang kita tahu biopsi itu sakit gitu ya untuk pasien gitu ya. Jadi di future-nya itu ada di darah, karena darah kita ini sebenarnya mengandung berbagai macam uh, apa ya, informasi genetik tentang kita gitu ya, dari keturunan, kemudian penyakit, profil genetik semuanya ada di dalam darah kita. Jadi nanti kita pakainya seperti apa? Kita pakai namanya CT monitoring, CT DNA monitoring gitu ya. Jadi DNA tumor itu berbeda memungkinkan pemantauan penyakit secara non invasif. Jadi tidak menyakiti pasiennya tanpa perlu biopsi jaringan melalui operasi. Kemudian real time, jadi pengobatannya akan lebih cepat. Kemudian pasien ini
impact-nya seperti apa. Jadi nanti pasien impact-nya dia lebih tidak invasif untuk pasien gitu ya, dengan cancer stadium lanjut dan membuat kualitas hidupnya lebih baik selama pemantauan. Jadi lebih nyaman gitu untuk pasiennya ya. Nah, kita ngomongin tadi ctDNA gitu. Apa sih ctDNA itu? ctDNA itu adalah circulating tumor DNA. Jadi ini adalah fragmen DNA yang berasal dari sel-sel kanker yang akan bebas ada di dalam aliran darah kita. Jadi kalau seandainya nih orang normal, kalau orang normal itu kita punya namanya cell free DNA atau cfDNA. Jadi berasal dari keluar dari sel-sel normal kita. Keluar tuh namanya cfDNA. Nah, pada pasien kanker, sebagian kecil dari cfDNA ini itu adalah sel tumor atau disebutnya ctDNA gitu ya. Nah, jadi sel kanker ini mengalami kematian, dia melepaskan sel genetik ke sel free DNA-nya. Sehingga nanti yang diekstraksi, biasanya kita kalau ekstraksinya pakai, kalau misalnya kita bentuknya kit gitu ya, minta kitnya adalah kitnya yang ada ini ya, cfDNA-nya. Kita pengennya ekstraksi cfDNA, karena kita ekstraksinya tidak whole genome, tapi kita sudah mengarah pada cell free DNA. Karena di dalam cell free DNA itu ada circulating tumor DNA-nya pada pasien kanker. Kita akan langsung fokus ke sananya aja, gitu ya. Kemudian setelah tahu semuanya itu call to action-nya apa? Embrace genomic literacy together. Gitu, kalau kita bilangnya ya, sebagai klinikal, dokter, perawat, gitu ya, rumah sakit, gitu ya, kita harus mengintegrasikan genetic assessment itu standar diagnostic workups. Jadi genomic literasi itu bukan opsional, tetapi itu esensial gitu ya, bahwa nanti ke depannya harapannya adalah informasi genetik dalam tubuh pasien ini bisa menjadikan pasien ini mendapat pengobatan yang lebih presisi gitu ya. Terus di pasiennya juga harus lebih aware, ketahuilah histori kesehatan dari keluarganya. Kalau memang kita ternyata punya resiko yang lebih tinggi terhadap kanker, maka harus dideteksi lebih awal agar pengobatannya pun lebih mudah dan banyak macam pengobatannya akan lebih mudah dan lebih banyak gitu ya, bisa kita pilih. Ada visionnya, jadi kita harus bertransformasi nih menjadikan data genetik itu untuk cancer treatment dan preventif. Ya. Kemudian building the future oncology ini sih harapan nantinya gitu ya, ke depannya berharapnya bahwa nanti kita punya genome atlas gitu, seperti kita mapping gitu ya. Kalau kemarin pas COVID itu adalah ada, saya kurang tahu informasi lebih lanjutnya sebenarnya apakah memang sudah di mapping genom manusia. Informasinya waktu itu adalah mau apa ya, buat kayak data full gitu genom manusia Indonesia, tapi saya belum dapat informasi lanjutan apakah itu sudah terlaksana dan sudah selesai. Tapi nanti kedepannya kalau itu sudah selesai akan bisa dilanjutkan dengan si cancer ini. Jadi genom atlas. Jadi kita sudah punya library-nya istilahnya gitu ya, untuk pasien-pasien cancer yang ini gitu ya. Nanti clinical integration-nya, jadi nanti precision-nya dan ultimate goal-nya nanti dari semua ini adalah untuk meningkatkan pasien yang survive gitu. Jadi personalis kita nanti ketika ada pasien kanker itu bisa treatmentnya lebih presisi dan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Nah, ini Bapak Ibu mungkin nanti ada yang ingin membaca, nanti PPT-nya akan kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Ini ada beberapa jurnal yang memang sudah dari tahun 2013, sudah lama sekali gitu ya. Memang sudah fokus pada bidang genotyping pada kanker atau misalnya pendeteksian kanker menggunakan molekuler gitu ya. Nanti semoga ke depannya kita di Indonesia ini juga bisa menerapkan hal-hal ini. Kemudian dari kesimpulannya bahwa kanker itu memang disebabkan oleh akumulasi mutasi genetik, gitu ya. Kemudian genotyping itu memungkinkan identifikasi biomarker molekuler secara spesifik. Jadi tadi ya perubahan bahasa itu bisa menentukan gitu kita punya jenis kanker apa. Kemudian setelah itu kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai NGS, kita bisa lakukan PCR atau ddPCR seperti itu. Kemudian kita juga peluang ada liquid biopsi nih, membuka peluang deteksi dan monitoring kanker secara non-invasif. Kemudian nanti tetap genotyping atau perubahan dari struktur bahasa dari DNA itu menjadi fondasi utama untuk mendapatkan precision medicine dalam onkologi modern. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Nanti di sesi tanya jawab mungkin kita akan lebih banyak sharing lagi ke depannya. Saya cukupkan sesi saya pada saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Rosli Putri atau tadi kita panggil sebagai Bu Olin ya. Bu Olin atas pemaparan materi yang luar biasa. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Olin terkait proses pengembangan kanker yang tadinya normal sampai dengan yang cukup masif gitu ya, dan juga penentuan variasi genetik melalui teknik genotyping dan juga biomarker testingnya seperti apa, hingga inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan di bidang onkologi.
Baik Bapak Ibu, saya ucapkan kembali ya selamat datang pada Bapak Ibu yang telah hadir. Tadi kita sudah mendengarkan sesi pertama untuk kegiatan ngopi pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuki sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Hendrika. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh disimpan terlebih dahulu di kolom chat. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Bapak Aditya Hendrika. Oke, boleh dari Bapak Aditya Hendrika untuk memaparkan materi keduanya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya dan kesempatannya kali ini ya. Dan terima kasih juga kepada Bu Olin atas presentasinya. Dan selamat datang kembali ya saya ucapkan di acara ngopi kita pada kali ini. Kita sudah berseason-season juga untuk melaksanakan ngopi ini terkait dengan teknologi laboratorium terbaru juga. Dan saat ini sudah di season 4 ya. Dan sekarang sudah di part 2. Kita membahas mengenai genotyping ya. Sebelumnya perkenalkan saya Aditya Hendrika. Bapak Ibu bisa panggil saya Adit. Saya merupakan produk spesialis di PT Ecoscience Society di bidang biologi molekuler ya, pura-pura biologi molekuler. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan singkat mengenai produk genotyping yang ingin kita tawarkan, ingin kita jelaskan terlebih lanjut terkait dengan teknikalnya. Karena untuk genotyping ini merupakan teknologi yang cenderung baru ya, dan kita memiliki beberapa produk untuk membantu Bapak Ibu dalam melakukan penelitian mengenai genotyping. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Saya harap sudah muncul ya di layar Bapak Ibu. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai sedikit tentang PT Ecoscience Society dan juga genotyping products yang kita miliki. Ya. Nah, PT Ecoscience Society itu merupakan distributor alat laboratorium dan biologi molekuler, dan kita juga mengizinkan banyak sekali brand-brand yang cukup terkenal ya. Salah satunya ada Cole Parmer, ada D-Lab, ada Euromax untuk mikroskop dan lain-lainnya. Dan untuk biologi molekulernya kita mengagenkan untuk brand LGC Research Technologies. Mungkin Bapak Ibu familiar ya, LGC Research Technologies ini. Ini merupakan brand yang mensuplai untuk raw materials untuk molekuler. Jadi tidak datang kita sebetulnya tidak datang dalam bentuk kit jadi atau kit yang memang sudah langsung to the point langsung ke deteksi tertentu. Tapi kita lebih ke kit untuk raw material, kit untuk pengembangan molekuler assay seperti itu. Selanjutnya ada DNA diagnostik. Ini merupakan brand ya untuk ini cocok untuk dokter-dokter spesialis patologi klinik ya di rumah sakit karena ini kit sudah IVD juga, yaitu DNA diagnostik hemovision ya untuk mendeteksi atau untuk screening untuk leukemia ya secara real time PCR. Jadi screening ini sudah mendeteksi 28 translokasi ya dalam satu pasien, dalam satu sampel, dan juga sampel yang digunakan juga tidak harus bone marrow, juga bisa sampel whole blood atau darah ya, jadi lebih meningkatkan kenyamanan pada pasien. Nah, kita memiliki beberapa tim ya, ada tim aplikan dari Ibu Olin sendiri dari tim aplikan scientist, saya di tim sales marketing, kita juga memiliki tim logistik dan juga tim engineer kita sendiri. Nah, berikut line up produk kita ya. Kita terbagi menjadi dua line up besar. Yang pertama adalah life science ya, di mana kita memiliki alat utama yaitu untuk pembuatan DNA RNA ya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan DNA RNA yang biasa kita pesan keluar ya. Dan kami memiliki kami memiliki brand yang bisa membuat DNA RNA sendiri, itu dari brand LGC juga. Dan lalu di mikrobiologi kita memiliki alat utama juga yaitu IDEX Tekta, yaitu untuk deteksi mikrobiologi air, ya, mendeteksi E. coli dan total coliform secara otomatis ya tanpa preparasi sampel, dan hasilnya juga cepat 2 sampai 18 jam, dan sudah satunya sudah 100 CFU ataupun MPN per 100 mili. Dan juga kita memiliki sister company dari PT Pandu Anugerah Analitika ya mengenai elemen analyzer dan polymer analyzer. Salah satunya itu ada mercury analyzer-nya. Dan kita juga mengagenkan untuk general equipment-nya ya. Jadi line produk kita juga cukup banyak untuk general equipment. Selanjutnya kita juga memiliki program edukasi, program kolaborasi riset dan kolaborasi praktikum juga ya bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan praktikum yang tingkatnya advance tapi belum memiliki alatnya ya. Kita juga bisa kolaborasi dengan program EcoSmart Lab ini. Jadi kita bisa datang membawakan trainer dari tim kita atau dari rekanan kita, dan kita bisa pinjamkan alatnya selama praktikum. Selanjutnya kita juga memiliki company ya dari PT Nusa Lab ya terkait dengan lab services, dan juga kita memiliki anak perusahaan di bidang digital dan konsultan untuk digitalisasi yaitu dari Ecodigitus. Nah, ini salah satu contoh Mermaid Oligosynthesizer ya. Ini merupakan alat untuk produksi DNA dan RNA. Jadi kita memiliki alat yang bisa memproduksi DNA untuk primer probe, sirna, mirna, antisense aptamer ataupun CRISPR untuk guide RNA-nya.
Jadi ini semuanya sudah bisa mengakomodir untuk aplikasi-aplikasi mulai dari diagnostik sampai ke pharmaceutical ya. Jadi untuk obat yang berbasis dengan oligo atau obat berbasis dengan DNA. Lalu kita memiliki PCR ya, memiliki PCR konvensional dan juga real-time PCR. Dan juga untuk Aedes aegypti yang seperti yang saya sebutkan, ya, ini merupakan alat untuk deteksi mikrobiologi pada sampel air. Oke, saya mengambil garis besar dari presentasi Bu Olin ya, di mana banyak sekali aplikasi SNP ya sebagai target-target untuk biomarker, untuk diagnostik juga. Karena memang single nucleotide polymorphism atau SNP ini merupakan variasi genetik yang cukup kecil, bahkan bisa di satu bahasa saja, di mana perubahan satu bahasa ini mau indel ataupun insersi ataupun delesi atau indel itu bisa menunjukkan kecenderungan pasien atau seseorang ini bisa kanker ataupun bisa menentukan jenis tumornya ataupun sampai respon terhadap terapinya. Jadi di Indonesia pun kita juga mulai transisi ya dari screening umum menjadi presisi atau kita sebut dengan precision diagnostic atau precision medicine. Karena memang ini kita membutuhkan teknologi yang memberikan sensitivitas dan juga spesifitas yang cukup tinggi. Lalu adanya tuntutan akurasi. Jadi kita menghindari yang namanya diagnostik menghasilkan positif palsu ataupun negatif palsu yang lebih parah negatif palsu seperti itu. Nah, untuk workflow secara garis besarnya sudah dijelaskan juga oleh Ibu Olin di presentasi sebelumnya ya. Saya hanya meringkasnya saja. Di mana yang pertama yang kita lakukan biasanya untuk genotyping ya, kita melakukan assay design ya, secara in silico ya, di dry lab terlebih dahulu. Lalu kita bisa submit sequence-nya. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki sequence, tinggal kita submit atau kita bisa assay design terlebih dahulu. Selanjutnya untuk sampel DNA-nya kita bisa lakukan isolation atau isolasi DNA. Di sini kita memiliki produk dari rapid kit extraction ya. Ini bisa sekitar 8 menit ekstraksi DNA dan juga hasil DNA-nya bisa dilakukan untuk sequencing ya, bisa langsung dilakukan untuk sequencing. Itu dari quick extract ya untuk sampel darah, DNA kit dan juga quick extract untuk sampel-sampel misalnya Bapak Ibu juga memiliki sampel RNA. Dan kita juga memiliki kit ekstraksi yang memang terkenal dengan high purity dan high yield-nya ya, yaitu dari Master Pure DNA Purification Kit dari brand LGC, dari brand LGC. Selanjutnya untuk genotyping ya, nah, ini produk genotyping akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Di mana kita memiliki genotyping dalam metode KSP ya, dan juga kita juga memiliki teknologi nama BHQ Probe yang khusus untuk SNP genotyping secara real-time PCR, dan juga kita juga bisa mendatakan dalam satu kit yang disebut dengan Helomix SNP Genotyping Assays. Nah, untuk KSP atau Competitive Allele Specific PCR ya, dengan namanya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa di sini ada kompetitif antar alel atau antar primer PCR ya untuk mendeteksi sebuah alel ya. Jadi dalam kit custom genotyping ini ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan assay mix, di mana assay mix ini sudah ada dua primer forward ya, di mana satu primer forward ini mengindikasikan satu alel spesifik dan juga masing-masing untuk alel spesifiknya. Lalu satu primer reverse yang bisa mengakomodir untuk PCR terjadi. Selanjutnya untuk fluoresensinya ya, kita tetap pakai fluoresensi ya. Kita menggunakan Fred cassettes ya, di mana Fred cassettes ini sudah ada dye-nya, Bapak bisa pilih dye-nya seperti apa, apakah itu pump, X, stick dan lain-lain. Dan juga ada quencher-nya. Jadi nanti ketika di amplifikasi 2 atau amplifikasi tahap ketiga ya, dye ini ya dengan rantai yang cukup pendek ini akan menempel pada tail atau ekor dari primer alelnya. Ya, jadi ketika alel X misalnya menempel pada target, maka yang teramplifikasi adalah primer F. Ketika di siklus kedua atau siklus ketiga, urutan DNA ini atau amplikon DNA ini itu akan menempel pada red cassette dan akan berpendar, dan ketika fluorescence dan quencher terpisah, yang sudah kita tahu bahwa itu akan berpendar. Ya. Jadi mereka akan menempel pada khusus spesifik di tail primer masing-masing alel. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian juga ya dari LGC juga, kita juga memiliki beberapa dataset juga. Itu untuk CASP ini akurasi bisa sampai 99,8% ya. Dan juga conversion rate-nya itu bisa sampai 90%. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki 100 sampel ya, 90%-nya itu berhasil di genotyping menggunakan CASP genotyping ini. Dan metodenya ya PCR konvensional. Jadi kita endpoint ya, kita membaca atau menganalisisnya dalam tahap terakhir ataupun endpoint. Jadi jika Bapak Ibu memiliki misalnya ada real-time PCR instrumen, itu bisa diatur capture dye-nya itu di tahap terakhir, tahap akhir sendiri, atau menggunakan plate reader yang sudah ada fitur untuk deteksi FRET-nya. Ya. Jadi itu bisa menggunakan CAF genotyping ini. Oke. Untuk master mix-nya sendiri itu sudah ada FRET cassette ya, dan juga master mix-nya khusus hanya untuk CASP doang. Jadi ini sudah dikomposisikan oleh LGC sedemikian rupa hanya khusus untuk aplikasi genotyping CASP.
Nah, di sini kita ada dua produk atau ada dua services dari CAST itu sendiri, yaitu ada CAST on demand atau KOD dan juga CAST by design atau KBD ya. Jadi KOD ini tanda kutip adalah CAST on adalah kit untuk kit genotyping yang memang sudah siap pakai dan sudah tervalidasi. Siapa yang akan memvalidasinya itu adalah tim dari riset LGC sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan satu assay kit genotyping ya dengan jumlah reaksi yang cukup banyak sampai sampai ribuan yang sudah siap pakai gitu karena sudah dioptimasi dan juga divalidasi oleh secara wet lab oleh tim riset LGC Biosis Technologies dan memang direkomendasikan untuk marker-marker penting ya atau spesies dengan genom kompleks juga dan resiko assay gagal saat pertama kali coba itu juga sangat rendah karena sudah divalidasi sebelumnya. Namun di sini memang tim LGC memerlukan sampel ataupun sampel DNA yang harus kita kirimkan ke tim risetnya LGC ke US kalau tidak salah. Jadi tim LGC akan mendesain sedemikian rupa, selanjutnya Bapak Ibu akan menerima bentuk kit seperti ini. Ya. Dan cocok untuk proyek penelitian memerlukan kit genotyping yang siap pakai dan tingkat keberhasilan tinggi karena ini ketika tingkat keberhasilan cukup tinggi yang pasti ini akan mengurangi kegagalan assay ya. Jadi akan mengurangi cost ketika assay itu gagal di desain seperti itu. Jadi cocok untuk Bapak Ibu yang ingin membuat satu kit atau satu genotyping yang memang mendeteksi SNP baru ya. Nah, untuk cast by design atau KBD kit genotyping ini dilakukan validasi secara wet lab-nya dilakukan oleh user atau peneliti itu sendiri. Jadi fleksibel ya. Optimasinya fleksibel oleh tim peneliti. Tapi di tim LGC tetap tidak lepas tangan, tetap membantu untuk validasi in siliconya. Ya, jadi membantu untuk mendesainkan assay-nya. Ya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dikirimkan free trial untuk dicobakan kitnya, apakah cocok atau tidak, atau berhasil atau tidak. Jadi kita tidak perlu mengirimkan sampel DNA ataupun sampel ke tim LGC. Ya. Dan yang pasti untuk KBD ini tidak cocok ya, atau tidak direkomendasikan untuk mencoba-coba snip baru ya. Jadi kalau bisa untuk snap yang sudah umum, ya, misalnya ada CP2C19 dan lain-lain, ya, itu sudah umum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ingin membuat satu screening cukup besar di satu populasi untuk genotyping dan SNP-nya juga sudah cukup umum di penelitian-penelitian lain, target sequence juga sudah jelas, itu kita akan arahkan ke KBD atau case by design ya. Dan cocok untuk peneliti yang memang berpengalaman dan ingin menghemat biaya yang pastinya. Jadi dua-duanya KOD dan KBD tetap sama akan datang dalam bentuk assay plate dan juga master mix-nya ada juga assay-nya. Nah, ini juga siap untuk dirunning. Ya. Selanjutnya ada BHQ Probe Snip Genotyping ya. Ini merupakan probes yang memang produk LGC yang memang khusus untuk snip genotyping ya, bukan untuk diagnostik real-time PCR seperti biasanya. Jadi membedakan antara BHQ probe dengan probe pada umumnya itu adalah ukurannya yang sangat pendek. Ya. Jadi lebih spesifik ketika ada perubahan satu basa ya, itu akan menjadi lebih bagus atau lebih baik gitu. Jadi kita hadir dalam beberapa konsentrasi mulai dari 0,5 nanomol 5 nanomol sampai paling besar itu adalah 40 nanomol ya. Itu bisa kurang lebih 10.000 reaksi dengan konsentrasi probe-nya itu sekitar 200 nanomol ya. Dan BHQ probe ini biasanya menargetkan satu SNP itu satu dye yang harus kita butuhkan. Misalnya kita mendeteksi secara multiplex 3 SNP, maka kita butuh 3 dye dan quencher sekaligus. Dan pemilihan dye-nya juga sudah ada di tabel sebelah kiri atas, ya. Bapak bisa pilih dye-nya seperti apa dan juga quencher-nya seperti apa. Namun jika Bapak Ibu kesulitan dalam mendesain assay ataupun mendesain probe-nya seperti bagaimana, ya. Namun targetnya sudah ada atau targetnya sudah jelas apa, LGC juga membuka jasa untuk desain in silico juga ya untuk probe-nya sendiri. Jadi kita akan merequest ya, lalu kita akan melakukan LGC akan melakukan desain in silico dan akan dikirimkan ke kita secara free trial untuk dicobakan. Ketika berhasil maka akan dilakukan pengiriman untuk batch BHQ probes ini. Ya. Nah, jadi untuk BHQ plus ini probes ini itu merupakan genotyping ya, memang dimodifikasi khusus. Jadi cenderung lebih pendek dan lebih spesifik untuk menempel pada area-area SNP. Walaupun pendek, tapi karena ini ada modifikasi tertentu, tetap membuat melting point dari probe ini cukup tinggi juga ya. Jadi cocok kalau misalnya daerah SNP Bapak Ibu itu ada kaya akan gugus AT ya. Ini merupakan gugus yang memang ikatannya cukup lemah dibandingkan GC ya. Ketika terlalu banyak ET maka TM-nya jadi rendah gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki target ataupun SNP yang memang lokasi penempelan probe-nya itu sangat tinggi gugus AT, maka kita cocok menggunakan DSP Plus ini. Selanjutnya optimasi ini fleksibel juga, optimasinya dilakukan oleh peneliti dan juga komposisi master mix itu dibebaskan kepada peneliti ataupun user karena kita tidak closed system sifatnya open system. Kita tetap butuh validasi ketika menggunakan master mix di luar dari panel GC. Ya.
Dan juga BSQ Plus Snip Props ini belum termasuk dengan primer ya. Jadi perlu menambahkan primer atau mendesain primer kembali. Dan cocok untuk pengembangan assay yang baru atau snip yang baru sebelum menjadi kit yang cukup masif atau kit untuk screening masif. Selanjutnya kita juga memiliki satu produk. Nah, ini Volumix ini merupakan satu rangkaian kit produk ya. Dengan assay prop bisa BSQ Plus yang tadi atau prop MGP atau prop LNA tergantung dengan nanti aplikasi Bapak Ibu seperti apa. Dan primer. Jadi ada campuran primer dan campuran prop dalam satu tube ya. Jadi di sini sudah dioptimasi langsung oleh tim LGC rasionya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memisahkan berapa rasio dari primer, berapa rasio dari prop dalam satu reaksi ini. Jadi di sini sudah digabungkan atau dicampurkan oleh tim LGC dalam satu tabung ya. Jadi ada pilihan rasionya ada 1:1 dan 1:4,5. Ya, jadi 4,5 primer perbandingannya dengan propnya 1. Ya. Jadi untuk Volumix ASA ini sudah siap pakai juga sudah masuk termasuk dengan master mix-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki snip yang sudah diketahui dan juga sudah rutin dilakukan dan ingin membuat satu kit masif, nah kita akan langsung menawarkan Volumix ini karena memang cocok untuk screening rutin dengan high throughput karena sudah dioptimasi oleh tim LGC dan mengurangi pipetting error dari DTUs. Ya. Nah, ini salah satu contoh hasil ya, hasil salah satu riset Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri paling bawah itu ada QR code yang sudah saya sematkan. Bapak Ibu bisa lihat datasheetnya ataupun bisa melihat teknologinya juga. Ya. Ini salah satu grafik AT-rich target atau target yang memang memiliki gugus ATA yang cukup banyak. Dan kita bisa lihat BSQ Plus Prop itu fluoresensinya cukup tinggi dibandingkan prop pada umumnya kita pakai. Ya. Sebetulnya kita bisa menggunakan prop pada umum, tapi kita takut adanya ketidaksesuaian ataupun TM-nya terlalu rendah. Ya. Jadi fluoresensi dari foamnya tidak maksimal. Nah, untuk di BSQ Prop kita bisa lihat fluoresensi juga cukup tinggi. Jadi ketika kita mentransfer menjadi clustering ataupun cluster plot, itu bisa terlihat bagaimana plotting atau plotter ya untuk homozigot dan heterozigotnya gitu. Berdasarkan dari nilai CT bahkan di sini. Ya. Dan di contoh ini kita bisa lihat ini ada 4 target SNP. Ya, ada 4 target SNP. Ada UGT2B15, ABCC11, CP2C9, dan juga ETP7B. Ya. Ini untuk sequence-nya Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada perbedaan SNP di teman-teman. Jadi propnya ada perbedaan SNP. Dan kita bisa mendeterminasi ataupun bisa membedakan ya homozigot dan heterozigotnya yang menggunakan teknologi props ini. Jadi sangat cocok untuk di genotyping seperti itu. Nah, selanjutnya cara kerjanya simpel sebetulnya ya. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah terbiasa dengan real time PCR, yang memang sudah terbiasa dengan grafik sigmoid ketika real time PCR, ya, melihat nilai CT. Sebetulnya ketika misalnya kita memilih pewarna foam dan fig sebagai homozigotnya, ya. Ketika fit yang teramplifikasi, ketika foam yang teramplifikasi itu bisa terlihat bahwa ini adalah homozigot. Namun ketika sampelnya heterozigot, nah, foam dan fitnya akan terbaca dua-duanya atau teramplifikasi dua-duanya. Ya. Ketika kita collect data cukup banyak, kita bisa langsung melakukan plotter. Ya. Jadi untuk clustering plot ini kita tidak memerlukan aplikasi khusus, cukup aplikasi bawaan dari real time PCR yang Bapak Ibu punya sebetulnya. Ya, seperti itu. Ini ada salah satu contoh. Memang kit yang sudah jadi yang cukup kita yang Ecosense juga mengagenkan juga Bapak Ibu. Ini kit ini juga mengambil metode kurang lebih hampir sama dengan genotyping prop ya, di mana kit ini merupakan kit Hemavision untuk deteksi leukemia, ya sudah IVD juga kitnya, dan bisa mendeteksi lokasi-lokasi breakpoint, ratusan breakpoint yang terafiliasi dengan leukemia. Ya, deteksi bisa mendeteksi 28 dan 7 translokasi genetik sekaligus seperti itu. Dan ini pembacaannya juga menggunakan nilai CT. Ya. Jadi ini merupakan salah satu teknologi yang sudah ada di luar negeri, juga sudah ada secara global, bahwa genotyping secara prop ataupun secara real time PCR itu juga diimplementasikan ke dalam diagnostik leukemia. Ya. Nah, untuk membedakan antara CASP dan BSQ plus ya untuk genotypingnya, untuk CASP sendiri, jadi kita menggunakan 2 forward primer dan 1 reverse primer. Ya. Jadi yang menempel pada target SNP-nya itu adalah primernya, ya, forward primernya. Ya, ketika cocok dengan primernya kita itu akan antara 2 primer itu akan saling berkompetitif mana yang lebih cocok ya, pada target SNP-nya. Itu akan teramplifikasi. Ya. Dan itu akan terwarnai oleh PAM atau dai-dai yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk master mix-nya khusus hanya master mix yang khusus untuk CASP ya, karena di dalam CASP master mix ini sudah ada FRET kasetnya. Ya, jadi kalau untuk komersial master mix yang lainnya itu tidak ada FRET kasetnya yang di mana memiliki dai ataupun fluorophor di dalamnya. Ya. Selanjutnya di SQ Plus ini ya untuk prop slip ini kita butuh 1 primer, 1 reverse primer, 1 forward primer dan juga
2 probes. Nah, yang 2 probes ini adalah target untuk SNP-nya. Ya. Jadi yang berkompetitif ataupun yang berebutan itu adalah probe-nya yang menempel pada target seperti itu. Dan juga balik lagi karena ini adalah sebuah probe, jadi Bapak Ibu juga fleksibel untuk master mix-nya bisa digunakan dari brand-brand apa saja, ya. Asalkan itu harus divalidasi terlebih dahulu. Namun jika Bapak Ibu ingin mengambil master mix menggunakan BHQ Pro Master Mix khusus dari LGC, itu tidak perlu optimisasi, tidak perlu optimalisasi, jadi bisa langsung digunakan. Oke. Nah, ini yang paling penting juga, saya rasa ini adalah slide terakhir juga ya. Bagaimana kita menentukan pendekatan yang mau kita pilih ketika kita memiliki sampel? Apa saja yang harus kita 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 tentukan? Apakah kita memilih CASP ataupun memilih probe hydrolysis sebagai genotyping? Yang pertama adalah metode penyelesaian. Jadi jika Bapak Ibu memiliki sampel yang cukup banyak, ya, misalnya di atas ataupun kurang lebih 22 sampel, CASP genotyping itu lebih efektif untuk analisisnya ya. Karena ketika kita merunning genotyping dalam sekali running misalnya 22 sampel itu kita bisa melakukan plotting. Namun ketika sampel terlalu sedikit misalnya hanya 2 atau hanya 8 ya, ketika kita melakukan clustering plot, nah itu akan menjadi miss di situ. Ya. Mungkin ada beberapa sampel yang harusnya masuk ke golongan heterozigot atau homozigot misalnya. Itu jadi tidak tergolong seperti itu. Jadi cukup harus memerlukan sampel yang cukup banyak. Bahkan sampai ribuan sampel kita akan menawarkan atau akan menyarankan untuk menggunakan CASP genotyping. Namun untuk hydrolysis probe itu tidak memerlukan jumlah sampel. Bapak Ibu bisa memilih, bisa merunning 1 sampel atau 2 sampel ya, dalam analisis atau dalam screeningnya. Karena di sini kita akan melihat nilai CT atau amplifikasinya saja gitu. Selanjutnya volume sampel ya sangat efisien untuk sampel-sampel tinggi pada CASP genotyping ya. Jadi semakin tinggi, cost-nya semakin rendah. Ya, jadi cost per tesnya semakin rendah untuk CASP genotyping. Untuk hydrolysis probe itu tidak berpengaruh, hanya saja Bapak Ibu akan mengeluarkan cost di biaya kontrol positifnya atau kontrol negatifnya ya. Dan untuk multiplexing, CASP genotyping itu satu reaksi hanya bisa satu SNP saja. Untuk hydrolysis probe ya itu kita bisa multiplexing, kita bisa melakukan SNP misalnya 2 target SNP dalam satu reaksi ya. Nah, ini akan kita kembalikan lagi pada kemampuan instrumen real-time PCR yang Bapak Ibu miliki. Jika memang bisa 4-6 channel dalam sekali running, itu kita bisa mendesain satu assay di mana satu assay itu bisa mendeteksi 2 SNP sekaligus. Ya, jadi bisa kurang lebih 4 dye atau 4 fluorophore dalam sekali running. Untuk interpretasi data, kita tetap butuh plot cluster. Ya. Jadi kalau misalnya sampel-sampelnya sedikit, tadi yang saya jelaskan, itu akan ada risiko ambigu pada clusternya, ya, pada sampel clusternya. Dan fluorescence ini spesifik lokal. Jadi interpretasi data itu bisa dilakukan dengan software bawaan dari instrumen dan bisa dianalisis langsung oleh laboratorium yang memang terbiasa dengan real-time PCR. Ya. Kompatibilitasnya, CASP genotyping ini kompatibilitasnya kompatibel dengan assay dengan endpoint detection. Ya. Jadi misalnya yang tadi saya sebutkan, kita lakukan PCR menggunakan PCR thermal cycler biasa. Selanjutnya kita read atau kita baca menggunakan plate reader yang khusus Fred. Ya. Itu bisa kita lakukan menggunakan CASP ataupun Bapak Ibu memiliki satu real-time PCR ya. Tapi nanti ketika siklusnya berjalan ya, pembacaan warnanya itu kita taruh paling belakang ataupun kita pisahkan terbelakang gitu. Jadi itu akan juga bisa kita lakukan ya. Jadi ada 2 opsi sebetulnya. Untuk hydrolysis probe ini sepenuhnya kompatibel dengan hampir semua real-time PCR instrumen secara global ya. Selama channel ataupun alat ini bisa mendeteksi channel yang disediakan. Efisiensi biaya pada jumlah sampel, semakin banyak sampel, maka biaya jauh lebih efektif. Ya. Dan efisiensi penggunaan kontrol, jadi semakin sedikit sampel, misalnya Bapak Ibu punya 5 sampel, dan kita harus memenuhi 22 sampel minimal, jadi sisanya, misalnya ada 22, berarti sekitar 17 well, itu harus diisi dengan positive control, tidak bisa kosong. Maka kita bisa membaca grafik plotnya. Gitu. Jadi semakin sedikit, maka penggunaan kontrol juga semakin banyak. Ya. Jadi semakin tidak efektif secara cost-nya. Lalu kemudian operasional. Jadi untuk CASP genotyping ini analisis kita memerlukan SDM yang memang biasa untuk analisis plot cluster. Namun kalau untuk yang hydrolysis probe ya genotyping menggunakan hydrolysis probe, balik lagi kita cukup SDM yang memang terbiasa dengan real-time PCR, apalagi pada pandemi COVID sebelumnya yang memang sudah terbiasa dalam real-time PCR ketika pengujian COVID. Nah, itu juga kurang lebih sama dengan interpretasi data. Skalabilitas untuk sampel-sampel yang cukup banyak ya, Bapak Ibu memiliki sampel yang sangat banyak, itu kita bisa menggunakan CASP genotyping. Namun kalau misalnya sampel sedikit kita menggunakan hydrolysis probe. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin sekian penjelasan ataupun sharing dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Dewi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak Pak Aditya yang telah memaparkan materinya, yang membuka wawasan kita terkait berbagai teknologi di bidang life science dan juga tadi juga disampaikan ya produk-produk chip PCR maupun chip genotyping yang dapat membantu kita untuk menganalisis dan juga mendeteksi kanker di laboratorium dokter Ibu. Baik, saya lihat tadi di kolom chat sudah cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Boleh diperlihatkan mungkin dari panitia? Oke. Ya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya, nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Adit dan juga Bu Roslin. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, di sesi tanya jawab ini kita sifatnya interaktif ya, jadi Bapak Ibu bisa open cam dan juga open mic untuk bisa bertanya langsung ke para narasumber kita pada hari ini. Baik, mungkin ini saya lihat ada pertanyaan dari Bu Mistari dan juga dari Bu Mistari terlebih dahulu ya. Mungkin satu-satu pertanyaan dijawab langsung oleh narasumber. Boleh Ibu Mistari, apakah bisa open cam dan juga open mic? Oke, Ibu Mistari, apakah bisa open mic untuk memulai sesi diskusi kita pada hari ini ya? Ya, Ini saya lihat ada. Oke, iya baik. Bu. Ibu boleh disampaikan langsung pertanyaannya kepada para narasumber. Gini Bu, Assalamualaikum ya Bu. Nah, pertanyaan saya Bu, ini mungkin pertanyaan dari tentunya keluarga saya. Jadi ibaratnya tuh ya mungkin tidak relevan lah ya Bu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan ini bagaimana supaya tubuh kita itu bisa melawan apa tadi ya? Bentar Bu. Bisa melawan penyakit. Nah ini, bagaimana supaya tubuh kita kuat melawan penyakit kanker dan kebiasaan apa saja yang harus kita lakukan? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, apa kelemahan penyakit kanker? Terus, bagaimana sel kanker itu tidak menyebar? Terus, apa penyakit kanker ini bisa sembuh 100%? Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Mistari. Boleh langsung dijawab mungkin dari Ibu Roslin Putri ya, terkait pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Bu Mister atas pertanyaannya. Salam kenal ya Ibu. Jadi uh, ini harus disclaimer dulu ya Ibu bahwa saya bukan dokter yang pertama. Jadi mungkin saya akan menjawab sebisa saya ya Bu. Jadi gini, bagaimana sih tubuh kita menular gitu ya untuk melawan penyakit kanker gitu. Jadi sebenarnya uh, ada beberapa cara Ibu kalau misalnya kita mau terhindar dari penyakit kanker. Yang pertama adalah pertama makanan dari makanan kita harus makan yang bergizi seimbang gitu ya, olahraga rutin, kemudian tidak merokok, tidak alkohol, kemudian tidak terpapar dari asap rokok juga, tidurnya cukup, terus pengelolaan stres yang baik, sama sering melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin gitu, apalagi kalau memang kita punya resiko yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian kelemahan kanker gitu ya agar si kanker tidak menyebar. Jadi kalau misalnya kanker itu terjadi dalam tubuh itu mengalami karena perubahan genetik yang tidak terkendali gitu ya. Sebenarnya gimana caranya dia tidak terlalu bisa menyebar dan tidak terlalu berkembang secara lebih banyak gitu adalah pendeteksian yang lebih dini. Itulah kenapa kita harus aware terhadap diri kita sendiri. Tadi ya saya sudah informasikan bahwa kita harus tahu juga profil genetik kesehatan dari keluarga seperti apa gitu ya. Apakah ada keluarga yang punya riwayat kanker gitu Ibu. Nah, kalau seandainya tadi selanjutnya adalah apakah kanker bisa sembuh 100%? Sepertinya memang ada beberapa jenis kanker yang bisa sembuh sepenuhnya gitu ya. Terutama memang jika ditemukannya pada stadium awal gitu. Jadi ketika stadium awal, memang kan pengobatannya bisa lebih ringan gitu. Kemudian apa ya tahapan-tahapan pengobatannya itu kita bisa pilihan pengobatannya itu lebih banyak gitu sehingga bisa lebih ditangani secara cepat. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya jawab. Ini tadi ya disclaimer bahwa saya bukan dokter, jadi saya coba menjawab semampu saya seperti Ibu, seperti itu ya Ibu. Semoga membantu menjawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Roslin atas jawabannya. Mungkin dari Bu Mistari ada tanggapan terlebih dahulu, Bu. Tidak, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Ibu. Ya, boleh mungkin lanjut untuk pertanyaan kedua ya. Dari Ibu Nalia, dari UPTD Labkesmas Kabupaten Biroan. Boleh dari Ibu Nalia untuk open cam dan juga open mic ya, untuk menyampaikan langsung pertanyaan pada narasumber kita. Pada Bu Nalia, apakah bisa open mic? Oke, Ibu Nalia,
terdengar ya suaranya ya. Oke, nanti boleh Ibu kita akan baca pertanyaannya di sesi berikutnya gitu ya, setelah pertanyaan yang lainnya. Boleh di-share kembali admin untuk pertanyaan selanjutnya. Atau mungkin dari Bapak di sini atau Ibu ingin bertanya langsung. Tadi saya lihat ada, oh ini, ada Ibu Risa. Oke, tadi suara Ibu Nalia tidak terdengar Ibu, nanti boleh saya jawab untuk ini ya, bisa dijawab secara langsung oleh Ibu Rosi nanti ya. Oke, dari Ibu Risa terlebih dahulu, boleh langsung di open mic Ibu. Ibu Risa, apakah bisa open mic? Oke, ini saya izin bacain dulu ya Bu ya, terkait pertanyaannya. Jadi dari Ibu Risa ini menanyakan terkait precision medicine, apakah sejauh ini memang belum ada efek samping yang muncul pasca treatment? Jika ada hal yang harus diantisipasi di kemudian hari, apa yang seharusnya kita lakukan saat proses pengembangan obatnya? Oke, mungkin boleh dijawab oleh Bu Roslin terlebih dahulu ya. Nanti mungkin dari Pak Adit kalau ada tambahan boleh disampaikan. Ya, saya coba menjawab pertanyaannya tentang precision medicine gitu ya. Jadi dari Ibu Rica, oke, selamat salam kenal ya Ibu, gitu ya, termasuk terkait precision medicine. Belum ada efek samping atau enggak. Jadi sebenarnya pengobatan yang dilakukan pada pasien kanker apapun itu memang tidak terlalu mempengaruhi mempunyai efek samping terhadap kanker itu sendiri gitu ya. Jadi kenapa kalau misalnya kita bilang salah pengobatan maka kankernya akan lebih parah itu karena penanganannya yang lama. Jadi kanker itu selnya terus bertumbuh gitu. Sehingga bukan karena pengobatannya tapi karena pengobatannya tidak tepat. Jadi bukan karena obatnya salah terus kankernya nambah ganas, tapi karena pengobatannya tidak tepat, jadi obatnya salah, maka kansernya itu kan tadi karena kansernya aslinya tidak terobati gitu ya, jadi maka dia terus bertumbuh gitu, kansernya bertumbuh semakin ganas karena tidak diobati itu karena pengobatannya salah. Sehingga kenapa precision medicine ini bisa lebih cepat gitu pengobatannya karena memang sudah titiknya sudah pasti gitu ya Ibu ya. Jadi karena tadi kan kita lihatnya dari genotypingnya, kemudian dari jenisnya, mutasinya. Jadi ketika kita sudah mengetahui mutasinya, pengobatannya sudah presisi. Jadi sehingga pengobatannya tepat dan tepat sasaran dan tidak terlambat. Seperti itu Ibu. Nah, kemudian jika ada hal yang harus diantisipasi kemudian hari adalah yaitu tadi memang pendeteksian secara tepat pada pasien kanker itu sangat penting dan secara tepat dan cepat gitu ya, itu menjadi hal yang paling penting. Seperti tadi saya infokan bahwa kalau seandainya dia tidak tepat gitu ya pendeteksiannya ini, maka nanti yang diobatin salah gitu ya, ngasih obatnya salah sehingga yang diobati itu bukan sel kansernya. Jadi sel kanser tetap berkembang terus gitu ya, tetap mengganas, sedangkan yang diobat ini tidak ada efeknya gitu. Jadi bukan obatnya yang karena dikasih ke pasien kemudian pasien nambah sakit, bukan, tapi karena obatnya salah maka kansernya itu terus mengganas. Seperti itu Ibu gitu ya. Seharusnya kita lakukan saat proses pengembangan obatnya. Kalau untuk obatnya saya mohon maaf Ibu, saya nggak berani jawab karena memang bukan bidang saya di kedokteran. Mungkin nanti kita akan buatkan sesi selanjutnya, nanti kita akan undang dokter kali ya Ibu ya. Kita akan bahas tentang cancer ini, akan lebih, mungkin jawabannya akan lebih memuaskan, karena saya juga khawatir ini jawaban saya salah karena bukan di bidang saya. Jadi nanti mungkin nanti dari tim marketingnya EcoScience, nanti kita coba akan buatkan lebih lanjut. Seperti ini banyak banget uh, peserta kita hari ini yang tertarik banget gitu ya soal bagaimana proses cancer ini gitu ya Bapak Ibu izin seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih boleh jawabannya. Mungkin dari Pak Adit ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak terkait pertanyaan tadi? Mungkin dari saya cukup ya, Mbak Dewi. Oke, siap ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya lihat ada Pak Mardi Wasada yang sudah raise saya. Mungkin dari Pak Mardi terlebih dahulu, nanti dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Mardi yang semangat tadi ya untuk raise hand. Boleh dari Pak Mardi untuk menyampaikan langsung ya Pak pertanyaannya. Baik Mbak Dewi, dengarkah? Terdengar Pak. Oke, ya Mbak Putri sama Mas Adi. Tadi mohon maaf saya sempat ada kegiatan lain ya sehingga tidak bisa mengikuti secara penuh. Tapi ini saya bukan tanyakan. Satu, karena saya bukan orang medis ya, saya orang instrumentasi, sehingga di sini saya ingin apakah saat ini sudah dicoba adanya alat deteksi untuk memfasilitasi efektivitas pengobatan kanker ini, kan begitu. Karena apa? Tentunya kan ini kan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tentunya kita harus punya nilai persentase atau efektivitas dalam pengobatan itu. Nah, sejauh mana apakah ini sudah pernah ada alat yang bisa untuk mendeteksi efektivitas pengobatan yang dilakukan?
seperti kemarin di kami kan ada namanya Genus untuk mengecek COVID kan itu kan juga dari yang ada di dalam tubuh kita kan begitu. Nah, apakah seperti ini sudah mencoba membuat semacam alat untuk pendeteksi hasil pengobatan ya untuk kanker ini? Mungkin itu saja Pak Aditya sama Pak Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Marty atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Pak Adit dulu mungkin ya, terkait produk boleh Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Mardi atas pertanyaannya. Ini luar biasa Pak ya, sudah visioner sekali sampai ke pengobatannya Pak ya. Jadi eh, saya setuju Pak kalau misalnya memang ada satu penyakit yang memang harus kita temukan obatnya juga ya Pak ya. Tapi sejauh yang saya tahu, mungkin bisa dikoreksi juga kepada teman-teman peserta juga ya, bahwa ini saya bisa menjelaskan sedikit Pak tentang apa ya istilahnya ya, hemavision tadi ya, tentang screening leukemia tadi ya. Jadi untuk screening leukemia menggunakan real time PCR yang tadi kita sebutkan alatnya itu merupakan untuk deteksinya, untuk deteksi leukemia. Di mana untuk deteksinya sendiri, hemavision tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Kita tetap butuh supporting dari diagnostik menggunakan metode-metode lain seperti flow cytometrika ataupun menggunakan sequencing atau NGS seperti itu. Ya. Karena ini akan mempengaruhi juga, Pak, tentang penegakan diagnosis mulai dari tingkat risikonya seperti apa, dan juga lupa satu lagi tingkat apa ya. Karena ini saling mendukung gitu. Terlebih lagi ketika pasien ini sudah dilakukan pengobatan. Nah, ini pengobatan ini kan sebetulnya pengobatan yang memang sudah dilihat genotyping profilingnya juga menggunakan hemavision dan juga menggunakan NGS flow sequencing ataupun dengan flow cytometry. Dan di situ nanti kita akan mendeteksi menggunakan setelah pasien melakukan pengobatan misalnya gitu ya Pak ya, pengobatan. Nah, ini obat ini bukan alat ya Pak ya. Jadi masih obat konvensional dan lain-lain. Ketika obatnya sudah diberikan kepada pasien, sudah ditreatment kepada pasien, kita akan melihat residunya juga gitu. Nah, ini residu ini kita tidak bisa menggunakan metode sembarangan. Kita harus menggunakan yang memang sangat-sangat spesifik, dan di mana sampai saat ini pun di leukemia sejauh yang kita tahu itu masih belum ada sampai teknologi sampai bisa mendeteksi sampai residual disease-nya sampai residual disease-nya menggunakan selain menggunakan sequencing seperti itu Pak. Jadi pertanyaannya menarik juga, teknologi seperti apa. Jadi kita berharap secara global teknologi sudah bisa berkembang sampai ke pengobatan ya Pak ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Ya, karena harapan saya nanti kan dengan adanya alat yang bisa melihat hasil. Tentunya kan kita ada penyakit, kita obati, harus punya alat yang bisa untuk mendeteksi sebelum dan sesudah itu harus bagaimana kan begitu. Betul. Seperti kami kan di Genus yang kita ciptakan itu kan juga itu kan ada penyakit, ada pengobatan, tapi kita akan melihat perjalanan itu seperti apa kan begitu. Nah, betul, seperti ini juga gitu, cancer itu juga sama. Tentunya kan ada penyakit, ada pengobatan, tentunya kita harus melihat efektivitas pengobatan itu kan gitu. Alatnya itu kan untuk mendeteksi kalau dengan konvensional itu seperti apa, kalau dengan pengobatan ini hasilnya seperti apa. Jadi kita bisa membandingkan efektivitas daripada pengobatan ini dengan alat apa yang kita. Itu Pak Adit ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mardi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Mardi atas diskusinya yang cukup interaktif tadi terkait teknologi yang bisa mendeteksi kanker. Ya, kami juga setuju ya Pak ya, mudah-mudahan di Indonesia juga ataupun secara global sudah ada teknologi yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit terlebih kanker gitu ya di global. Baik, selanjutnya boleh di-share kembali pertanyaan-pertanyaannya panitia. Oke, tadi saya lihat ada pertanyaan cukup banyak ya. Oke. Ya, untuk Pak Ahmad Ihsanuddin, setelah ini nanti saya coba saya persilakan bertanya langsung, tapi saya coba ingin dari Pak Fauzan terlebih dahulu. Pak Fauzan Ramadan, apakah bisa open mic dan open kamera? Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah. Sudah terdengar. Oke, boleh bertanya langsung. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya merupakan Fauzan Ramadan pertama, lulusan fresh graduate dari Departemen Kimia University, dan kebetulan saya juga telah melakukan penelitian mengenai metabolomik yang hampir mirip-mirip sama genomik seperti itu. Nah, di sini saya izin bertanya. Nah, ini juga mengenai cancer yang menarik juga, karena di bagian pekerjaan saya yang sebelumnya di penelitian tugas proyek akhir saya juga hampir mengenai itu cancer. Nah, jadi di sini dalam deteksi cancer itu kan kita tahu kalau misalkan mutasi somatik seringkali terjadi dalam jumlah yang sangat sedikit di antara DNA normal ya, yang low abundance mutations gitu. Seperti pada sampel liquid biopsi. Nah, ini pertanyaan yang pertama, seberapa tinggi angka sensitivitas dan spesifitas teknologi KASP dan BSK ini? BSK Plus ini dalam mendeteksi single nucleotide polymorphs atau SNP itu atau mutasi langka yang tersebut dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi laboratorium klinis atau fasilitas riset di Indonesia yang ingin mengadopsi teknologi dari LGC Biosearch teknologi ini, bagaimana pemetaan cost efisiensinya dari sampel tersebut? Kemudian, apakah teknologi KSP ini diposisikan sebagai alternatif yang ekonomis untuk deteksi awal atau screening cepat? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fauzan ya. Saya izin bantu menjawab ya. Kalau boleh tahu Pak, itu kemarin waktu itu screening untuk cancer apa Pak? Belum riset.
Iya, screening cancer dari biji pala. Oh, biji bara. Oke, Iya. baik. Ya, oke. Jadi luar biasa ya, pertanyaannya juga cukup detail juga dan saya lihat juga di kolom chat dari Bapak Ahmad Ihsanuddin ya juga ada pertanyaan pertama juga saya rasa juga kurang sama jawabannya ya. Jadi terkait dengan sensitivitas dan spesifisitas dari teknologi CASP dan BSQ Props ini dibandingkan dengan metode konvensional lainnya dan juga membandingkan dengan metode yang sudah ada ya yaitu single sequence dan juga real time PCR standar ya. Jadi kalau untuk CASP ini sendiri itu performanya akurasinya bisa sampai 99,8% ya Pak ya. Dan conversion rate-nya ya untuk SNP dan Intel-nya itu bisa sampai 90%. Gitu. Tapi perlu dipahami juga bahwa akurasi conversion rate ini itu berpengaruh juga pada target yang sudah diketahui atau asa yang sudah divalidasi gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa berbicara mengenai secara langsung ya apakah jumlah DNA abundance tinggi atau tidak gitu. Jadi kalau untuk mutasi somatik kayak low abundance DNA itu sensitivitas dari CAF dan BSQ props kita itu sangat bergantung pada desain fase kita sendiri dan juga kualitas dan jumlah DNA yang kita input ke dalam reaksi ya. Dan juga mungkin ada faktor lain seperti allele fraction juga itu juga bisa kita menjadi bahan pertimbangan ya untuk CAF ini sendiri. Sedangkan kalau untuk BSQ props itu teknologinya memang berbeda dengan qPCR dasar atau qPCR standar ya. Jadi props ini memang didesain lebih spesifik. Jadi ukurannya lebih pendek gitu, lebih pendek dan lebih stabil. Jadi props yang kita sediakan melalui BSQ ini itu merupakan props yang sudah dimodifikasi ya, Bapak ya. Jadi bisa memang dikhususkan untuk sequence atau untuk genotyping untuk SNP ya. Dan lebih stabil gitu loh kalau misalnya ukurannya lebih pendek karena TM-nya masih tetap tinggi. Tapi kalau misalnya kita ingin membandingkan antara Sanger sequencing dan juga dengan NGS misalnya yang paling sensitif misalnya, itu kita nggak bisa langsung membandingkan dua metode ini Pak karena kita langsung berkutat dengan LOD atau limit detection-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya beberapa literatur dari Principle itu juga menyebutkan bahwa sebetulnya kalau untuk pendekatan genotyping menggunakan CASP ataupun hydrolysis probe itu lebih lebih spesifik ya, lebih spesifik dalam konteks jumlah sampel yang sangat besar seperti itu. Jadi ketika kita memiliki sampel misalnya sampai ribuan sampel kita genotyping menggunakan Sanger, ya misalnya ya kita menggunakan Sanger dan juga kita bandingkan menggunakan CASP dan juga BSQ probe. Nah itu lebih lebih akurat dan lebih spesifik menggunakan CASP dan juga BSQ probe seperti itu. Ya. Dan juga kalau misalnya kita menggunakan NGS, baik lagi NGS ini cukup cukup ini apa ya cukup luar biasa ya ininya ya apa hasil analisisnya ya. Jadi bisa disebutkan oleh Mbak Ibu Olin presentasi sebelumnya bisa sampai ribuan mutasi yang bisa kita deteksi menggunakan NGS. Jadi kalau untuk NGS ini udah tahap high level. Namun kita menggunakan CAT dan juga hydrolysis probe itu untuk menentukan apakah kita ingin membuat satu assay genotyping yang cukup murah ataupun lebih cost efisien seperti itu. Tapi kalau misalnya mau memprofiling sebuah SNP baru, ya pasti kita akan sarankan menggunakan NGS ataupun sequencing whole genome ya, Mbak Olin ya kalau nggak salah ya. Jadi tetap kita harus baik lagi kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau misalnya genotypingnya SNP sudah ada ataupun sudah terdata secara baik ya, misalnya di ya, GenBank seperti itu. Nah itu kita bisa menggunakan CAS ataupun BHQ seperti genotypingnya. Ya. Dan juga saya mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya, Pak Fauzan. Mungkin ada tanggapan atau kurang puas tentang jawabannya? Oh, kalau dari saya pribadi sih sudah cukup jelas, Pak. Hmm. Tapi kalau misalkan ada alternatif yang lebih ekonomisnya bagaimana? Itu yang belum terjawab. Oh, Iya, untuk iya, alternatif lebih ekonomis untuk iya. awal untuk deteksi awal dan screening cepat ya Pak ya. Jadi kalau balik lagi kalau deteksi awal itu kita tetap merekomendasikan menggunakan sequencing ya, yang pasti ya kita harus tahu dulu profilingnya dulu. Tapi kalau misalnya sudah ada datanya, sudah ada profil genotypingnya atau profil genetiknya ya, kita sudah menentukan di mana SNP-nya lokasinya dan kita ingin melakukan genotyping secara cepat dan juga secara masif ya. Jadi kalau kita semakin masif, semakin banyak ya pasti semakin cost ekonomis ya. Kita berbicara tentang cost ekonomis dan lebih cepat ya kita menggunakan teknologi CAST ataupun teknologi real time PCR seperti itu. Oh, baik. Ini sebenarnya karena sebagai referensi juga, karena penelitian saya sebelumnya kan metabolomik dan ini ada materi genomik juga kebetulan yang saya lihat ini. Dan karena bisa dipadukan keduanya, ini bisa jadi referensi terbaik juga sih itu Ya, sebagai betul. additionalnya. Terima Betul, kasih betul. Mas sebelumnya. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin saya lanjutkan jawaban dari Pak Ihsanuddin yang nomor 2 ya, strategi desain primer dan probe untuk false positif maupun false negatif. Iya, Pak Monizi. Boleh, silakan, Pak. Iya, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Tadi yang pertanyaan pertama sebenarnya sudah terjawab ya, karena beririsan dengan pertanyaan Mas Fauzan. Nah, pertanyaan kedua, selain desain primer, ini Pak, sebenarnya kan kanker secara ini kan seringkali menunjukkan tingkat heterogenitas genetik yang tinggi, baik antar pasien yang menderita kanker maupun dalam satu tumor yang sama seperti itu.
Nah, ini saya tanyakan, sebenarnya sejauh mana pendekatan berbasis target spesifik seperti KASP ini itu mampu mengatasi tantangan heterogenitas tersebut dibandingkan pendekatan yang lebih komprehensif seperti NGS. Oke, saya masih mau, maaf. Ya, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Jadi ada dua ya, strategi desain primer dan juga terkait dengan heterogenitas ya. Oke, saya akan jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Jadi kalau untuk desain primer ya, sebagai Bapak Ibu tahu ya, untuk desain primer ini sendiri, eh, kita harus tahu dulu sequence-nya seperti apa dan lokasi snap-nya seperti apa ya. Jadi kalau untuk PSU props itu dan juga dari CASP-nya sendiri, teknologi CASP itu eh, perbedaan snap-nya itu ada di ujung tiga primer forwardnya ya. Jadi itu yang menentukan apakah primer ini akan menempel sangat baik di target atau tidak ya, sesuai dengan alalnya atau tidak. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan alalnya, walaupun ekor, tanda kutip ekor yang menempel, tapi ujung tiga tidak menempel, amplifikasi tidak terjadi seperti itu. Jadi di ujung kita akan mengusahakan bahwa desain primer yang kita gunakan untuk CAS di ujung tiganya itu adalah untuk khusus untuk lokasi snipnya terjadi atau snipnya berada seperti itu. Namun kalau untuk BSU props untuk BSU props ini sendiri karena lokasinya ada di tengah-tengah dari desain prop kita ya. Nah, ini yang harus kita validasi terlebih dahulu yang memang harus ketat juga validasinya ya. Karena OBSQ prop ini memang sudah didesain untuk TM-nya cukup tinggi dan juga etirisnya juga cukup cukup untuk target yang etirisnya tinggi itu juga sangat cocok sekali. Nah, jadi untuk mengurangi false negatif dan false positif, fitur dari BSQ Props itu sendiri sudah cukup ya menurut kita ya. Jadi sudah cukup untuk menjadi satu prop yang khusus untuk snap genotyping dibandingkan dengan props pada umumnya atau props reguler atau props standar seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk kanker dengan tingkat heterogenitas yang tinggi ya, jadi pendekatan CAS dan juga BSQ Prop ini untuk mengatasi heterogenitas itu jadi ini apa ya, perlu diketahui juga bahwa CAS dan juga BSU Prop ini itu kita bisa 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 menggunakan metode ini untuk membantu mendeteksi target mutasi tertentu. Tapi bukan untuk memetakan seluruh heterogenitas dari sebuah kanker seperti itu. Jadi eh, pada kanker yang memang heterogenitasnya tinggi ya, CAS dan BSQ Prop ini bisa membantu, tapi terbatas jadi tidak langsung memetakan secara keseluruhan gitu. Kita hanya terbatas pada deteksi mutasi atau yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi tidak bisa ditujukan untuk memetakan seluruh heterogenitas tumor secara komprehensif seperti itu, Pak. Mungkin semoga bisa menjawab apa ya? Atau mungkin ada tanggapan kembali? Baik, cukup dari Pak Ahmad Isanuddin ya tadi Baik, terkait terima kasih. jawaban dari Pak Adit. Mungkin dari Mbak Orin ada yang ingin ditambahkan? Iya, mungkin saya menambahkan tentang heterozigot, ya terlalu hetero gitu ya. Memang kita tahu banget kalau misalnya beberapa jenis kanker mungkin sebenarnya akan berbeda-beda per masing-masing individu gitu ya, per masing-masing pasien. Tadi ya saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Pak Adit itu bahwa uh, memang ketika kita genotyping masuknya ke KSP itu memang sudah tertentu titiknya gitu ya, sudah kita diketahui titiknya. Kita maunya terfokusnya pada titik-titik apa saja. Tetapi nanti kalau memang kita maunya ujinya melihat heteronya si basa dari si DNA-nya ya memang mau tidak mau ya memang harus melakukan sequencing terlebih dahulu gitu. Karena mungkin juga sebelum kita tahu titik-titiknya ini misalnya kayak beberapa penyakit gitu ya ada di exon 19, exon 20 peneliti-peneliti sebelumnya memang sudah melakukan sekuensi terlebih dahulu gitu dengan jumlah sampel yang banyak gitu. Nah, sehingga dapatlah titik-titik genotipenya ini gitu. Nah, sekarang kita tinggal pakai aja gitu ya yang sudah ada penelitian-penelitian terlebih dahulu. Tapi kalau memang ternyata perkembangan zaman terus lingkungan juga semakin berubah, akan semakin banyak lagi mutasi jenis mutasi yang mungkin itu akan terjadi, ya kita harus mulai dari awal lagi. Berarti kita harus sequencing ulang lagi kayak gitu ya. Baik, mungkin itu tambahan dari saya, Mbak. Ya, mungkin tambahan sedikit lagi ya. Terima kasih banyak, boleh ya tambahan sedikit lagi. Memang kalau untuk cancer yang sangat-sangat heterogen dan perlu gambaran banyak sekali gen-gen dalam sekali running ya, memang kita tetap prioritaskan metode NGS ya, karena memang NGS ini kemampuannya memang untuk memberikan profiling molekulernya yang lebih luas dibandingkan metode-metode lain. Jadi CAS dan juga BSQ Prop ini bukan sepenuhnya ya Bapak Ibu ya untuk menggantikan metode NGS dalam profiling awal ataupun dalam pemetaan awal seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertanyaannya. Baik, ya terima kasih ya tadi Pak Ahmad Isanuddin juga tadi pertanyaan sebelumnya Pak Fauzan sudah terjawab oleh tadi tentu Orin. Boleh selanjutnya dari Pak Azwar Syah. Apakah Pak Azwar bisa open mic?
untuk menyampaikan pertanyaannya? Bisa insya Allah. Oke, Pak. Ya, dipersilakan Pak untuk ditanyakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya Azwar dari Universitas Halu Oleo Kendari. Mungkin EcoScience pernah ke sini ya, salam kenal. Mungkin beberapa kali interaksi juga. Mungkin sama PT Pandu mungkin sepupuan kali ya. Oke, baik. Saya mohon maaf ya, telat untuk, kebetulan saya juga dosen di biotek di sini. Mohon maaf saya telat untuk melihat materinya dia yang disampaikan. Saya hanya mau tanya saja, kan cancer itu, kebetulan juga pernah ngajar juga, biologi cancer. Cancer itu kan banyak ya, misalnya breast cancer, terus ada kanker kolon, mungkin juga blood cancer juga ada, dan itu kan gen yang mengalami mutasi itu juga beda-beda. Nah, pertanyaan saya, mohon maaf ya kalau misalnya sudah disampaikan di materi, itu yang dikembangkan di sini, itu spesifik cancer atau spesifik atau hanya untuk mengembangkan probnya gitu. Makasih ya, mohon maaf. Ya, terima Baik, kasih terima Pak kasih Azwar. banyak. Boleh langsung dijawab oleh Ibu Pauline dulu mungkin ya. Terima kasih Pak Azwar, salam kenal ya Bapak. Ya kami sering ke Haluleo ya Bapak. Oh, gitu. Jadi Iya. ya kami sering ke Haluleo. Kalau dengan PT Pandu kami sister company Bapak. Tapi kami juga sering ke sana untuk beberapa proyek ya Bapak. Jadi izin menjawab. Jadi kalau seandainya teknologi genotyping ini gitu ya, semua jenis kanker atau tidak, beberapa ada, mungkin ada beberapa yang memang perlu pengembangan ya Bapak jauh ini gitu ya. Tapi sudah banyak sekali yang memang sudah bisa dilakukan dengan proses genotyping pendeteksiannya, terutama kalau untuk genotypingnya tadi masuknya ke KSAP atau misalnya genotyping yang kita prosesnya biomarker gitu ya, itu memang sudah ada beberapa biomarker yang sudah dipublish Bapak. Misalnya kayak tadi, mungkin Mas Adi juga sudah informasikan ya, tadi untuk kanker darah, leukemia, sudah bisa mendeteksi sampai 28 mutasi dalam satu kali running gitu. Dan itu 28 mutasi itu, mau nanti koreksi Mas Aditya, kalau nggak salah itu bisa mendeteksi 11 atau lebih jenis leukemia gitu dalam satu kali runningnya gitu. Nah itu mungkin yang bisa saya informasikan. Tapi apakah untuk semua jenis kanker, kayaknya ada beberapa jenis kanker yang memang perlu lagi masa pengembangan atau masa developing, masih ada penelitiannya gitu Bapak untuk mendapatkan biomarker ini gitu ya Bapak. Mungkin tambahan dari Mas Adit. Ya, terima kasih banyak Bu Olin dan salam kenal Pak Aswar ya. Luar biasa pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya juga cukup penting ya Bapak Ibu. Perlu diperhatikan bahwa teknologi untuk CASP dan juga PSQ Prop ini pada dasarnya itu merupakan sebuah teknologi platform kita ya. Jadi tidak terpaku hanya berbagai jenis hanya cancer tertentu saja, tapi juga bisa berbagai jenis cancer. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi selama assay yang kita desain itu memang sesuai dengan cancer atau target allele yang kita inginkan. Seperti misalnya tadi seperti mention target kita itu adalah beberapa ada BCR ABR1 dan lain-lain, ada banyak sekali. Misalnya kalau untuk cancer yang tadi disebutkan dari Ibu Olin di presentasi sebelumnya, saya lupa itu cancer apa ya. Dan juga ada misalnya cancer paru-paru. Ya, cancer paru-paru itu bisa menggunakan target mutasi di EGFR misalnya. Jadi tidak spesifik harus di cancer tertentu. Jadi ini merupakan produk atau platform untuk mendesain sebuah assay untuk genotyping marker-marker cancer ya Pak ya. Jadi untuk multiple cancer. Dan di luar dari cancer itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kita mau genotyping suatu penyakit lain selain cancer itu juga bisa, selama kita memiliki data SNP ataupun data genomiknya dan kita juga mengetahui di mana lokasi SNP-nya. Seperti itu, Pak. Semoga membantu ya, Pak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi bagaimana Pak Azwar, sudah terjawab? Suaranya Ya, saya tidak cukup. Oke, Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih banyak, Oke, Pak. terima kasih banyak Pak Azwar ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi ya Pak ya ke Haluleo ya. Insya Allah. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Ada dari Dr. Magedi Ibda Mukti dari RSUD Wonogiri. Mungkin dari Dr. Magedi, apakah bisa open mic, dokter? Oke, boleh Pak Dr. Magedi, apakah bisa open mic? Kalau belum bisa, nanti kita coba untuk lanjut ke pertanyaan lainnya dulu, supaya dokter bisa langsung bertanya ya. Oke, kalau belum ada, mungkin lanjut pertanyaan lainnya dulu. Aditya, boleh dilanjut? Oh, oke, pertanyaannya ini sudah dari Pak Rizal, ini sudah dijawab belum ya, Pak Rizal Aryadi? Belum. Ya, tadi mungkin sempat lewat dari Pak Rizal. Boleh Pak Rizal, apakah bisa open mic, Pak? Halo Pak Rizal?
Paling Bu. Oh iya, boleh Kak Rizal dipersilakan untuk bertanya langsung ya ke para narasumber. Itu saya bercerita antara dua kasus sebelumnya. Kasus yang satu yang dalam dalam kasus yang sama, yaitu sama-sama menderita yang awalnya kayaknya seperti apa ya, pembengkakan pada kelenjar kelenjar pada kelenjar. Yang satunya mungkin penanganannya tepat, langsung dialihkan ke dokter ahli, kemudian diperiksa cairan kelenjarnya terdetek bahwa dia kena di kelenjar. Yang satu lagi dipegang oleh dokter THC, kemudian dokter THC melakukan pengobatan, kemudian melakukan biopsi jaringan. Ternyata terakhir bahwa yang satu mungkin karena penanganannya yang kurang tepat ya, kalau kita katakan. Saya juga sendiri tidak masalahkan karena yang pada awalnya kayak dibilang Ibu Roseli kan ada hubungan dengan genetik ya. Mungkin awal-awalnya dulu ada faktor dari keluarga atau ini atau apa yang dulu pada saat itu ada yang terdeteksi dengan vitamin itu sendiri ya. Cuman yang saya sayangkan yang satu kenapa tidak dialihkan ke dokter baru yang mestinya penanganannya langsung diambil cairan apa itu namanya, cairan yang kita benih itu tadi untuk dideteksi bahwa ada TB paru, mungkin salah satunya. Yang saya pertanyakan apakah itu ada hubungannya dengan virus atau bakteri atau mikroorganisme itu sendiri, atau ada hubungannya dengan salah penanganan pengobatan sehingga jaringan daripada maksudnya keganasan dari kanker itu sendiri yang menyebabkan dari kedua itu tadi. Itu maksudnya. Sehingga kan sel-sel itu kan lebih berkembang cepat. Apakah ada hubungannya antara kedua itu? Iya, baik Bapak Rizal, terima kasih atas pertanyaannya. Salam kenal Bapak. Jadi kalau tadi ada kasus ya Pak, ini sudah kasus ada dua pasien gitu ya. Yang satunya tertangani dengan baik, yang satunya tidak tertangani dengan baik gitu. Karena satunya langsung cepat terdeteksi gitu Pak, jadi penanganannya akan lebih cepat. Nah ini sebenarnya sih sudah dari pernyataan Bapak sudah cukup menjawab gitu ya Pak, bahwa memang kenapa yang satu tidak tertangani dengan baik, ya dia terlambat terdeteksi kansernya sehingga sel-sel kansernya menjadi lebih ganas gitu ya. Jadi mungkin obat yang diberikan tidak tepat pada sel kansernya. Jadi sel kansernya ini terus berkembang, jadi akan lebih ganas. Kemudian kalau yang pasien satunya dia karena sudah terdeteksi awalnya, terus sudah gitu apa namanya tepat pengobatannya, makanya dia terhenti sel kansernya. Makanya jadi akan beda hasilnya. Makanya tadi terus disampaikan bahwa deteksi lebih dini, lebih cepat dan itu yang akurat, itu akan bisa mendapatkan nanti pengobatan lebih presisi dan hasilnya akan lebih baik untuk si pasiennya, seperti itu Bapak. Nah, itu karena terlambat terdeteksi atau terlambat diobati, itu sel kanser itu terus tumbuh dan menyebar sehingga penyakitnya akan jadi jauh lebih berat gitu ya. Kemudian apakah bakteri atau virus bisa menyebabkan kanker? Iya, ada beberapa memang bakteri yang bisa beresiko kanker Bapak. Seperti HPV human papilloma virus itu bisa menyebabkan kanker serviks gitu ya Bapak kansernya, tapi tidak semuanya gitu. Kalau misalnya tadi kansernya itu tadi TB ya Bapak awalnya ya? Ya awalnya kan akan ke kelenjar gitu kan. Yang satu terdetek bahwa itu di kelenjar. Yang satu lagi karena mungkin kurang tepat penanganannya, jadi tidak terdetek dia itu awalnya kena kelenjar gitu. Iya, iya Bapak. Jadi memang pendeteksian awal itu dari kasus ini, jadi kita tahu ya Bapak ya bahwa pendeteksian awal itu memang akan jadi hal yang penting gitu ya Pak ya dalam menangani pengobatan pasien, karena ketika pendeteksiannya itu dia terlambat, itu pasiennya akan jadi lebih buruk gitu penyakitnya. Gitu sih Pak. Kalau misalnya bakteri atau virusnya nanti akan tergantung sama jenis kansernya gitu. Seperti tadi HPV itu bisa menyebabkan kanker gitu. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih banyak ya Bapak. Ya, terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih banyak ya Pak Rizal atas pertanyaannya dan juga jawabannya dari Bu Olin. Ini pertanyaan terakhir dari Dr. Magendi. Apakah dokter sudah bisa open mic, dokter? Ya, mungkin ditutup oleh dokter ya, mungkin bisa sharing juga dari dokter secara langsung gitu ya terkait penyakit yang kita bahas. Ya, dokter apakah bisa open mic?
Oke, belum bisa open mic sepertinya ya. Mungkin mau dijawab sama Bu Oli? Oke, boleh saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Jadi, berapakah harga liquid biopsi yang bisa mendeteksi, dan ini bisa mendeteksi kanker apa saja, dan untuk monitoring terapi dan monitoring progresivitas kanker itu, liquid biopsi perlu diulang berapa bulan sekali? Nah, ini boleh langsung dijawab dari Pak Adi dulu mungkin ya, secara produknya. Oke, baik, terima kasih banyak Oke, ini dokternya Mbak sudah Dewi. bisa on mic kayaknya ya. Dokter? Oke, ini boleh dijawab dulu oleh Pak Adi Oke, ya. baik, terima kasih banyak dokter. Baik lagi, terima kasih. Untuk terkait pertanyaan dari dokter yang saya mencoba menjawab semampu saya ya dok ya, karena saya juga bukan clinical dokter juga. Tapi beberapa kali saya sempat bertemu dengan beberapa dokter yang terkait terkait liquid biopsi dan juga beberapa biaya harga liquid biopsinya itu juga tergantung dengan jenis spedal yang digunakan, sampel yang kita ekstrak mau dari sampel dari mana, dan juga itu akan balik lagi kepada rumah sakit ya, yang memiliki kebijakannya gitu. Jadi kalau misalnya untuk NGS sendiri, untuk pemeriksaan NGS misalnya atau pemeriksaan diagnostik molekuler lainnya misalnya, itu juga itu akan dibalikan lagi kepada panel yang mau kita deteksi juga cost-nya seperti apa gitu. Biayanya juga sangat-sangat bervariasi gitu. Tapi yang saya tahu juga, mungkin bisa dikoreksi juga ya dokter, untuk liquid biopsi juga tidak berlaku untuk semua cancer saya otomatis yang saya tahu. Jadi tapi tergantung dengan biomarker atau panel yang kita pilih gitu. Dan untuk pemeriksaannya diulang berapa bulan sekali itu, mohon maaf saya juga belum bisa menjawab, ataupun saya belum bisa memberikan informasi itu, karena mungkin para dokter yang hadir di sini mungkin bisa membantu jawab ataupun bisa sharing tentang pengalaman-pengalamannya, juga dipersilakan gitu. Mohon maaf ya, Dokter Magindi, mungkin dari Mbak Ulin mungkin ada ditambahkan. Iya, terima kasih Mas Adi. Salam kenal Dokter Magedi. Jadi untuk tadi ya, berapa sering biopsi ini diulang sebulan sekali, berapa bulan ya gitu ya, berapa bulan sekali. Mungkin dokter kalau misalnya kita bisa nanti sharing lebih dalam lagi gitu dokter ya, karena memang ini akan tergantung sama kondisi pasien gitu ya. Kemudian nanti hasil pengobatannya seperti apa, seperti itu sih dokter. Ini mungkin nanti yang akan bisa menjawab adalah para dokter spesialis gitu ya, untuk menjawab ini gitu. Karena memang ketika saya ngobrol juga dengan beberapa dokter, jadi berapa nanti kan ini jatuhnya pemantauan ya dok ya, pemantauan hasil pengobatan. Nah ini juga nanti akan tergantung sama kondisi pasiennya begitu. Jadi mungkin nanti akan berbeda-beda antara pasien satu dengan pasien yang lainnya gitu ya. Dilihat juga kan nanti dari kondisi tubuhnya juga gitu ya, yang tampak, yang terekspresi di dalam tubuh pasien. Begitu dokter. Nanti kita ini ya dokter, kita buatin lagi acara ya. Nanti kita undang benar-benar dokter spesialis gitu ya. Kita bahas tentang cancer gini, karena memang kayaknya ini banyak banget yang tertarik banget gitu tentang cancer ini. Jadi topik yang sangat menarik. Nanti kita coba kita buatkan dulu kerangkanya, nanti kita buatkan acaranya kembali gitu, yang lebih mengundang para ekspertis seperti itu ya dokter ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke. Ya, mungkin dari dokter ada yang ingin di-sharing terlebih dahulu dokter, atau sudah cukup dari pemaparan yang tadi sampai Bu Oli dan juga Pak Adit, dokter? Oke, mungkin belum ada ya. Oke, terima kasih Dokter Magini. Tadi saya lupa ada satu pertanyaan yang skip ya dari Ibu Naila. Mungkin boleh dijawab secara singkat dari Ibu Olin ataupun Pak Adit. Oke, Ya. saya izin coba menjawab ya, karena ini sebenarnya juga harusnya yang menjawab adalah dokter gitu ya, dokter yang punya kapasitas lebih tentang pengetahuan soal ini, tapi coba saya menjawab sebisa saya. Jadi, apakah sel tumor ini bisa mempengaruhi kesuburan wanita, gitu ya, jika ada operasi tumor payudara dan atau tumor yang lainnya, gitu ya. Jadi, mempengaruhi kesuburannya itu pengobatan tumor sepertinya ada, tapi akan tergantung sama jenis tumor, lokasi tumor, dan usia pasien, dan banyak banget hal yang harus dinilai gitu ya, untuk mengetahui tentang kesuburan wanita. Gitu. Nah, kemudian nanti kalau memang Bapak Ibu punya pasien atau Bapak Ibu sendiri gitu ya yang punya case ini, nanti bisa konsultasikan ke dokter terkait, nanti apakah ada memang tahapan-tahapan tes lanjutannya yang memang harus dilalui, kemudian apakah nanti mungkin ada terapi hormon yang harus dilalui, seperti itu. Tapi kalau misalnya mempengaruhi seberapa besarnya, itu yang memang harus ada tindak lanjutnya, pengujian lanjutannya gitu ya, untuk mengetahuinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab terlebih dahulu. Semoga bisa menjawab gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dewi.
Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Bu Olin dan juga Pak Adit ya. Alhamdulillah, semua pertanyaan tadi sudah terjawab. Mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita tadi tidak sempat melihat ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui tim panitia atau tim marketing kami dari EcoScience Hayati. Nanti bisa jawab secara personal gitu ya terkait pertanyaan yang belum tersampaikan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum karena sudah memasuki waktu pukul 11 ya untuk mengakhiri sesi materi ini, mungkin saya izin menyampaikan sedikit summary dari acara HAPI pada pagi hari ini. Jadi untuk yang tadi disampaikan terkait genotyping ini merupakan inovasi yang bisa mendukung deteksi kanker di bidang onkologi yang tentunya sangat membantu gitu ya untuk mendeteksi kanker lebih dini. Juga genotyping ini juga dapat mengidentifikasi biomarker secara spesifik sehingga bisa membaca karakteristik kanker-kanker yang ada di pasien seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tadi kita juga sudah mendengarkan dari Pak Aditya Hendrika gitu ya terkait produk-produk yang bisa kami support itu di laboratorium Bapak Ibu tentang kit genotyping dan juga kit ekstraksi PCR dan lain sebagainya yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu di laboratorium untuk mempermudah juga gitu ya. Nanti bisa disampaikan juga barangkali ada ingin diskusi lebih lanjut terkait deteksi kanker ataupun melalui PCR tadi, kita bisa sangat terbuka gitu ya untuk diskusi bersama. Sebelum menutup lagi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya, jadi EcoScience Hayati ini seringkali mengadakan kegiatan webinar ataupun pelatihan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada kebutuhan untuk pelatihan di instansinya masing-masing gitu ya, baik itu di kampus ataupun di lingkungan laboratorium Bapak Ibu, kita sangat-sangat terbuka untuk bisa melakukan pelatihan di instansi Bapak Ibu. Terakhir kita pernah pelatihan basic genomik Bapak Ibu di Unik Atmajaya ya, bersama dengan para dokter di sana. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan hands-on secara langsung untuk melakukan pelatihan fisika. Jadi ini sedikit informasi yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan skill dan juga wawasan atau bisa gitu ya, dan kita belajar bersama para ahlinya seperti itu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup, boleh untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi diperkenankan Bapak Ibu untuk membuka kameranya ya, kita foto bersama. Oh ya, untuk absensinya boleh dibagikan kembali. Di Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut gitu ya terkait EcoScience, boleh juga bergabung melalui saluran WhatsApp kami di link yang akan dibagikan oleh tim marketing ya. Oke, ini untuk link saluran WhatsApp-nya, Bapak Ibu bisa bergabung sekarang supaya tidak ketinggalan informasi gitu ya dari EcoScience Hayati, seringkali ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti ini. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin open kamera lagi? Saya tunggu mungkin hitungan kelima ya. Oke, nggak perlu dihitung ya. Boleh, saya tunggu Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ya, dari tim panitia, mohon dibantu ya untuk dokumentasinya. Baik, ya saya rasa sudah. Oke, saya masih tunggu. Oke, baik. Ya, silakan dibantu panitia untuk dokumentasinya. Saya hitung ya. Untuk slide pertama dulu, 1, 2, 3. Oke, ya lanjut untuk yang slide 2, mohon ditahan dulu Bapak Ibu. Ya, silakan 1, 2, 3. Oke, siap ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasmenya untuk mengikuti kegiatan ngopi pada hari ini. Semoga yang tadi disampaikan oleh para narasumber dan juga tadi sesi diskusinya bisa menambah wawasan, insight, dan juga Bapak Ibu di sini bisa saling berkolaborasi seperti itu ya. Tadi ada para dosen, para peneliti yang bisa kita ajak diskusi juga, yang mudah-mudahan nanti kita akan buka sesi webinar lainnya yang bisa menambah isi Bapak dan Ibu juga, seperti itu. Baik, sebagai pengingat, jadi seluruh peserta yang hadir hari ini yang sudah melakukan presensi akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim melalui email masing-masing. Yang kedua, akses recording dan juga webinar ini akan bisa ditonton oleh Bapak Ibu semuanya sekaligus atau berbarengan dengan sertifikat dan juga materi presentasi yang akan dikirimkan. Jadi Bapak Ibu bisa memantau email masing-masing di 1-3 hari ke depan. Seperti itu. Baik, saya mengatasnamakan EcoScience Hayati dan juga seluruh panitia ngopi season 4 part 2. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Ibu Tasmin Putri dan juga Pak Aditya Hendrika, dan juga seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan antusiasmenya dalam mengikuti sesi hari ini. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lanjutan ataupun kebutuhan diskusi lanjutan, bisa menghubungi kami, tim panitia ataupun tim marketing, di WhatsApp yang pernah terhubung gitu ya Bapak Ibu ya. Saya Dewi, izin pamit undur diri. Terima kasih.
Sampai jumpa di ngopi selanjutnya ataupun webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Dokter, dan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam.